Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami kepada angku-angku saudara-saudara warga Minang di seluruh tanah air dan Malaysia. Ke hadapan Anda sekalian, kami antarkan sepasang kaset ceramah adat berjudul Baringin Bonsai. Disusun dan disampaikan sendiri oleh Angku Yus Datuk Perpatiah. Semoga ada manfaatnya buat masyarakat kita di kampung maupun di rantau. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita dengan Balerong, pertemuan yang ke-81 nangko, kami ingin mengatangahkan satu permasalahan tentang kondisi kepemimpinan Pengulu dalam masyarakat Minangkabau di penghujung abad ke-20 ko. Beriring dengan keberadaan adat itu sendiri nalah keropos dimakan maso. Figur minyak mamak kini dirasakanlah sangat rapuh dan menampakkan gejala kehilangan pamor di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya. Dari segala arah eksistensinya mengalami pelapukan, dari dalam, dari luar, dan dari pergeseran nilai serta perubahan pola pikir masyarakat Minang sendiri sebagai proses kehidupan menuju modernisasi gaya barat. Saibarat rumah begonjong natu ejua, kini tunggak condong sandila rata kasau caya parantagajai, rasuak patah jari humuak lantai jejanjang nalarapuah kemana orang nanya lagi. Nah, mencaliak kepada kenyataan nan ado, terserah kepada kita nan punya rumah lah. Apakah akan dibiarkan runtuh surang dan di lokasi tempat nalang mau dibangun hotel atau restoran? Apakah akan dirombak total untuk digantikan di rumah masa kini dan modern permanen? Atau akan dipugar dengan mempertahankan gaya orang Saiswa, tapi memakai tiang cor betulang basi, dinding beton atau genteng, dan bisa awet menahan gampo dari barat? Sadonya terserah kiawak. Angkongku dan sanak pandanganan terhormat, lah talukih indah dalam sejarah bahwa jauh sebelum ekspansi budaya-budaya timur ke tanah Melayu, jauh sebelum kolonisasi bangsa-bangsa Eropah menjelajah Nusantara, bahkan sampai pun kepada dua dasawarsa kemerdekaan Indonesia, satu etnis yang mendiami wilayah tengah Sumatera bagian barat bernama Minangkabau lah mempunyai satu masyarakat yang tersusun rapi dalam tatanan adat di bawah kepemimpinan para pengulu suku. Sejarah juga mencatat, walau Minangkabau pernah jaya di zaman dinasti Rajo-Rajo Pagaruyuang, namun kerajaan itu adalah negara yang berkonstitusi adat, sedangkan Rajo tidak mutlak menyentuhkan tangan kekuasaannya dan menembus dominasi pengulu-pengulu dalam negari. Ini merupakan sistem kerajaan berbentuk federasi, di mana penghulu berstatus sebagai raja-raja kecil yang berkuasa penuh dalam wilayah hukumnya masing-masing. Satu bentuk kerajaan lama yang tak pernah ditemui di mana dan kapanpun selain Minangkabau. Penghulu adalah pucuk pimpinan kaum dalam satu unit pemerintahan yang dibantu tiga unsur perangkat adat, yaitu Malim membidangi agama, Manti sebagai pelaksana, dan Dubalang bertanggung jawab di sektor keamanan. Penghulu merupakan tiang penyangga dalam kepemimpinan suku dan sekaligus beliau juga menjadi anggota dewan dalam pemerintahan nagari yang disebut sebagai Andiko. Maka dalam kesatuan tugas, penghulu diimbaukan sebagai ngan gadang masa batuah. Inyo gadang dalam kaumnya, inyo basa dalam sukunya, dan batuah dalam nagari. Angku-angku, secara logat kata-kata penghulu terambil dari dua patah kata, yaitu pangka dan hulu, bermakna sebagai tampuak tangkai, sebagai kapalo, komandan atau pemimpin dalam kaumnya. Datua adalah gala penghulu yang bersangkutan, sedangkan pengertian minyak mamak ialah himpunan penghulu-penghulu dalam satu negari. Contoh, Sofian Datuk Bendaro, penghulu suku Koto minyak mamak dari negari Gurun Tanah Datar. Sofian namun keteknya, Datuk Bendaro gala pusako dalam kaum, penghulu yang berdaulat di suku Koto, dan beliau salah seorang minyak mamak anggota lembaga adat di negari Gurun Wak Tanah Datar. Jadi, datua orangnya
penghulu jabatannya dan nenek mamak koroknya. Sesuai dengan fungsinya, maka dalam memilih figur penghulu sewajarnya lah memenuhi kriteria umum bagi seorang calon pemimpin. Antara lain, ia mesti loyal terhadap jabatannya, ia mesti berilmu, mesti jujur, adil, berani, tidak cacat moral, dan tentu saja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun persyaratan khusus menurut ragian nanta kambang cupak nanta taga, ini dipilih berdasarkan giliran menurut adat budi ceniago atau keturunan mamak kemenatan sepanjang caro kutu piliang. Namun faktor mungkin jepatui harus diutamakan dari persyaratan-persyaratan adat tadi. Penghulu yang dipilih secara demokrasi murni dinobatkan dalam satu upacara adat pada perjamuan negari. Kabau pun lalu dibantai, tanduk dibanam, darah dikacau, daging dilapah. Pengertiannya ialah sifat-sifat hewani yang cenderung membinasakan dan melukai mesti dibuang jauh-jauh dari jiwa si calon pemimpin. Darah nan hangit menggalaga dikacau supaya dingin dari temperamen nan meledak-ledak, dan dagingnya bisa dimakan mengenyangkan anak nagari. Itulah kiasan dari sifat pemurah seorang penghulu. Kemudian merawa pun dipancangkan di medan perhelatan. Bendera 3 warna menjulai tinggi dan pucuaknya terjulai tunggak ke bawah. Tafsirannya 3 karakter mesti dimiliki penghulu, yaitu kuning sebagai lambang kekuasaan, merah sebagai lambang keberanian, dan hitam lambang kesabaran dan ketabahan. Sedangkan ini mesti berdiri kokoh dan berwibawa di tengah-tengah masyarakat. Namun kapalnya tunduk mengayomi orang di bawah, rendah hati dan berilmu padi. Usah mentang-mentang ngawak dia teh nak main pok, kok gadang nak malendo ataupun panjang nak melili. Klimaksnya, sesudah dikanakkan pakaian kebesaran dengan atribut yang mengandung banyak falsafah, maka dilatihkanlah badia sedantam dengan gagahnya kerunggo bumi si pongang sampai ke langit. Itulah ikrar kepada manusia dan kepada Allah sebagai sumpah janji jabatan yang mesti dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Angkuang kudu sanak penanganan terhormat, kalau diceliak dari daulat yang dilimpahkan anak buah kepada pimpinannya, maka kedudukan penghulu tidak lebih dari seorang ketua organisasi. Pemberhentiannya tidak perlu menanti harus 1 masa periode, tapi sehari saluak dijujuang berisuak bisa terluncua kalau membuat sumbang salah. Kok puncu marara ulu, kok pasak mengguyah mohon datuk baganjua suri banyak nalain ke pengganti. Bateh antarun yang dipimpin jena memimpin hanya sebanang kejujuran. Jokoklah tagak jenan cupi yang menampuh jalan baliku, maka to indak dengan bana menghukum bak ketusurang di sinan baju balipeknya. Sebab kekuasaan cuma saranti yang tinggi jambu-jambuan, sarang duit runtuh ke bawah. Didahulukan paling yang selangkah bajarak tungkai-tungkayan sahambua lompek latibu. Bah itu wajah jangkau dalam adat. Tapi sebaliknya pula, di tangan penghulu berhimpun kekuasaan. Dan menurut kepada demokrasi ala barat dibagi kepada 3 lembaga bernama trias politika. Ada legislatif dengan membuat undang-undang, ada eksekutif dengan menjalankan, dan ada yudikatif dengan mengawasi pelaksanaannya. Di Minangkabau tergenggam di satu tangan bernama kurang dengan pejini, sedangkan penghulu sebagai koordinator biang tabuak ganti yang kaputus. Itulah sebab karenanya beliau diumpamakan bak kayu di tengah padang, tampik berhimpun hamba rakyat mencari keadilan dan kemakmuran, mohon perlindungan lahir dan batin. Ini ulil amri dan wajib ditaati. Tutua sekapa dibunyikan kakuk setiap dilawitkan. Ini dimuliakan, dipatuahi, dijago martabat jantegisia tuah hendak sampai ke lintasan. Namun bukan dipuja setinggi langit semacam kepala suku orang Indian. Orang yang dianggap suci, yang dianggap angker diputuskan di sampah-sampah. Bukan. Jua bukan bak sosok bangsawan di negara feodal nan diagung didewakan. Kok sumbang bana katanya wajib mangguak, kok salah parangainya dipuji di bawah galak, membantah awak walat membelelo gadang dosunya. Pun ini bukan malaikat nan tak boleh salah kebal hukum. Bukan pula raja-raja absolut nan berkitabullah di tangan memerintah semua gue. Siapa barangi mengariti upah balang kemandaram tiang gantungan menantikan. Bukan nangkuangku. Penghulu bukan tipe pemimpin semacam itu. Kata pemimpin di Minangkabau boleh disanggah, kebijaksanaannya dapat dibanding asalkan menurut aturan main. Silahkan mencacek konyo buat, tapi barikan dan elok ke pengganti. Melawan nama aja
kebenaran menyoal guru di pitua itu bunyi undangnya. Martabat Mebanan mengatakan, mantang awak bakari indak boleh sembarang sintak berpikir dulu kemanikam. Sebab letaknya condong ke kida sisinya tangan tabuan di kaisong mangku dicabut. Butiangnya arek ketangkai tabuah yang bukan di ambalau, gembonya tangga-tanggalan huyah nampantang urak ungkai. Arek-arek lunggah, itu istilah dalam kampung. Masak lah padi ngarang suak masaknya berbilang tangkai menyabi sambil menggaro. Kabek sabalik buah sintak rumit lah orang nak mau kai tibu dan pungu rarak saja. Nang pungu kedaulatan adalah rakyat. Jokato sepatah hasil rapek buhuan narik tangga surang berserak kayu sejujuangan. Tapi kok orang lain datang melarak alung kaguyah dek Mariam entah kok kabek makin dago. Angkang kudu sana pendengar. Dengan sikap masyarakat nan kritis selektif ke penghulunya, Minangkabau lah melayakan pemimpin-pemimpin piawai tahan uji. Terpercaya dengan pamor yang timbul dari dalam karena prestasi, bukan pemimpin Karibi mahajan tuah di baju sarek bintang. Sehingga ndak saja kadang jelas ngawak kukuaknya nyari yang di kandang orang. Power kekuatan dalam pribadi tangguh, the right man in the right place kata orang muda, orang yang tepat di posisi yang tepat. Baiklah Minangkabau. Sanggup bahaya di salo-salo galombang yang mahampeh, beragam paham yang masuk bajini agama datang. Buddha juga Hindu pernah singgah, Nasrani mencoba lalu komunis tibu betandang. Namun sadonya itu tamu tapasah kehujanan. Jajak lipua baunya hilang setapak adat tak baranjak. Hanya Islam yang diambil ke mama rumah menjadi sandi tampek tagak, karena ini memang mengukuh menyemperonokan, bukan merombak bentuk lamu. Di samping itu, penjajah datang bayang jemuncung Mariam memerintah. Sehingga kekuasaan penghulu dikarek-karek dipatahkan, ditutuh dahan tuanya diratih yang durinya, tapi buahnya tetap berduyun mungkanan orang sanagari. Jauh lando takui dek Mariam jo Japang tunduk dek dajalnya, namun atuk sesunan tak berubah. Main memacik kitab juo manti taguah juo manah dubalang mengganggam gue, martabat bundo tak nyusum yang penghulu tetap berdaulat. Baik itu dari siswa sampai merdeka dilawakan, balanjut tanah kemudian hingga batih sa generasi. Ini bah, nah itulah persoalan kita. Di ujung-ujung abad ke-20 kok di era dunia lah merupakan seruang rumah kacau tembus pandang. Dan apapun terjadi di sudut-sudut bumi langsung bisa dilihat dan didengar dari bilik surang-surang. Di saat itulah keberadaan penghulu tinggal galah sama matu. Ujinya masih balamu, masih memakai saluat tinggo berbaju hitam balah sariak Sarawak gadang gunting Aceh, langkuk si samping benang makaf selendang kain balapak becawek bejumbai-jumbai saratu tungkek kayu kamat. Tapi di sapo ndak berbunyi, diimbau ndak menyamik, karena memang beliau bukan lagi sosok Andiko tempo dulu. Beliau kini barang pajangan untuk dicaliak-caliak orang lalu. Sanjungan ke nenek mama bukan lagi bak beringin menengah koto. Nan baurek cukam ke bumi berpucuak cewang ke langit, hujan ke bakih rambat tanuh ke paneh tampek orang balinduang pedoman dagang dari Jawa. Tapi beringin bonsai di baranda wangku-wangku. Nan urek takungkuang di dalam pot pucuak dirogek petang pagi. Hujan kok lai ketaduhan paneh pun lai kelindungan tuntunan tamu orang betandang. Baringin bonsai, itulah misal nampal yang tapek untuk penghulu masuk ini. Kita tidak akan mencelek lain nenek mamak bersidang di balai orang untuk memperkatukan kuado peraturan dari ateh yang membarekkan dana negari, atau memperjuangkan keluhan masyarakat tentang beban pajak yang tidak sesuai di penghasilan. Sebab segala aspirasi rakyat akan ditampung di DPR tingkat 2. Nyali datuk-datuk akan ciut memperdamaikan pemuda cekak berkampuang, menyidangkan cilok kabau atau orang ketangkuk dalam bilik, karena masalah keamanan adalah hak wewenang polisi. Rapek nenek mama takkan mampu menggagalkan perkawinan melanggar adat, apalagi menjatuhkan sanksi menurut cupak nama papek. Soal itu selesai di kantor kuah. Luko menang, bangkak mendama, hukum dan do liman maliman sangketo pusako tinggi bukan porsi penghulu yang bersangkutan. Ada pengadilan negeri yang akan memproses dalam kasus perdata. Baselisia di rumah tangga, pai KPPMP, jual bali tanah pusako ke notaris mengatasi kenakalan remaja kerajo hansip. Pak Kades jandiarok kamar nemui penghulu untuk pai bertanya pulang bakih beberapa itu. Sebab atasan beliau bukannya datua, tapi Pak Camai. Di mana duduk kami? Duduk angku-angku dikan. Silahkan mengaji tambo alam Minangkabau, mengaji undang-undang yang 20, pacakalah adat nan ampe, kato ampe, jalanan ampe.
tapi jangan dipacakan kilo ampe berang sebulai wakiangku. Usah bangan-bangan nak memilih anak nagari, karena nagari itu sendirilah punah sejak tahun 79. Kini kampung lah balurah-lurah lah desa-desa, wali negari lah balipek ke Pulau Jorong lah berkubuah. Angku-angku sanak penanganan terhormat. Keberhasilan jariah payah datuk-datuk tempo dulu nang pernah jaya melukis kafer Minangkabau kini tinggal kenangan. Nostalgia bagi mereka nan hidup itu go zaman. Ba'aban gambaran karismatik kepemimpinannya, baliak-baliaklah album sejarah. Di sini nampak tokoh-tokoh yang berbicara lantang di zamannya dan malah mati syahid dalam keyakinan memperjuangkan cita-cita menuju Indonesia merdeka. Memang dalam rentang waktu namba itu panjang, pasti ditemui turun naik pasang sejarah. Aduh masuknya bulan tanah purnama raya membuat malam jadi siang. Aduh saat ini susi menentang hilang untuk bari suat timbul baliak bulan sabi baran suat tarang. Ya, itulah hukum seleksi alam. Dan kita mesti tunduk dengan kenyataan-kenyataan sebagai dialektika dan romantika kehidupan. Kini sekadar paube-ube ati ibu, kita hanya akan menyaksikan upacara-upacara yang bersifat seremonial. Umpama dalam baralek, dialek kawin anak kamanakan penghulu masih hadir, walau segala sesuatunya ditekel di orang semando wapak pajak. Dan perlu beliau nampak ada orang kampung nampai baralek. Baik itu pun dialek nagari betagak penghulu atau alek desa dalam upacara peresmian proyek, beliau akan dibarikan dipaneh garang dalam kostum kebesaran bersaluk bersisik karih basa lingkik menanti tamu dari Padang atau Jakarta. Kita bangga apa-apa itu terkesan disambut secara adat sambil melambaikan tangan ke raja-raja kecil tanah Minang. Dan baik tujuh alek nasional dan balangsung sekali 5 tahun, itulah inyo pesta demokrasi. Di saat-saat itu beliau disapu beramah tamah, diundang duduk semeja, malah mungkin diberi hadiah pena berlambang macam-macam. Pendeknya nenek mama awak menjadi primadona dengan diparabutkan tamu nombor 3. Dan hitam merayu-rayu, dan putih meragang-ragang, dan kulabu pun datang mengujuk kadang-kadang menggereka. Beko aleh usai lapiak berguluang marapulai bararak masuk biliak, beliau dilupo dilengahkan indak disapu-sapulai sampai 5 tahunan katibu pulau. Itulah nasib penghulu kita, dan itulah nasib Minangkabau. Memprihatinkan memang. Nah, kini timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan ambruknya karisma kepemimpinan nenek mama dalam masyarakat Minangkabau sehingga hampir mencapai titik merah pada figur tanpa relevansi? Satu pertanyaan pendek sederhana, tapi jawabannya tak mungkin sependek dan sesederhana itu. Banyak faktor yang mendorong sampai tiba ke taraf separah yang kita baca tadi. Ada faktor yang muncul dari dalam kepribadiannya sendiri sebagai subjek, ada faktor eksternal di luar lingkungannya, dan ada pula faktor X yang kadang-kala merupakan satu keharusan tanpa bisa melak maindakan. Maju kena mundur kena, itu istilah populernya. Tapi yang paling dominan mencapai pendangkalan eksistensi penghulu adalah kondisi adat itu sendiri sebagai lapangan di mana beliau bisa bermain. Adat nan tidak lagi dipertimbangkan zaman, adat yang kehilangan potensi untuk menata masyarakat modern. Ibarat harimau nambah daulat di hutan belantara, kini rimbo tebana dan tabaka. Bahkan rumput pun tak tumbuh lagi ulah penebangan kayu secara liar. Harimau tak dasak tetapi kampuang. Bah keciknya menulai, saya yang panjang tak berguna, kuku yang tajam tak terpakai, balang awak yang tadi ditakuti kini tak tempel laki ke dinding di offset menjadi hiasan ruang tamu. Atau paling banter dipiaru di dalam sirkus, bermain di kandang basi menari menuju irama ujung cambik dari pawangnya. Kalau itu punahkan saja harimau itu om, tidak boleh. Itu melanggar undang-undang. Ini perlu diidui untuk menjadi bahan riset ilmu pengetahuan. Sebab karena itu harimau mesti dilindungi sebagai sesuatu nalah langka di muka bumi. Angkuanku yang sangat dan terhormat, kalau kita namun menyegi secara jujur dengan keberanian moral mengintrospeksi diri sebagai pemakai dan pemilik gala pusaka dalam adat, maka kita akan berhadapan dengan 8 penyebab krisis kepemimpinan penghulu di Minangkabau. Ampe unsur yang timbul dari dalam, ampe puluh nambah sumber dari luar. Adapun yang ambil dari dalam ialah 1. Kemiskinan ilmu pengetahuan dan sempitnya wawasan kemasyarakatan. 2. Kurang tapik memilih tokoh non potensial. Yang ketiga, moralitas non rendah sehingga merusakkan citra nenek mama. Dan yang keempat,
memasukkan pola pikir luar dan bertentangan dengan kaidah-kaidah adat. Adapun nampak penyebab dari luar yaitu satu, pembaharuan sistem ketatanegaraan kita. Kedua, timbulnya pergeseran nilai akibat modernisasi. Tiga, islamisasi dan alun tuntas dalam penjabaran adat basani syarak-syarak basani kitabullah. Dan keempat, pincang hak dan kewajiban antara penghulu dan anak buah. Mari kita cuba memasuki satu persatu. Tapi sebelumnya kami ingin memberikan batasan bahwa kelemahan-kelemahan yang akan kami singkok bukanlah menjadi sikap pribadi penghulu kita secara menyeluruh. Kami hanya memberikan kesan sebab indikasinya ke arah itu memang ada, malah kita dapat merasakan walau barangkali sulit mengatakan. Untuk itu kepada angku-angku nenek mama kami memohon rila maaf usah bauriah dalam hati. Dan pertama, adapun masalah kekurangan ilmu pengetahuan dan wawasan, apakah itu ilmu agama dan pengetahuan umum dan berkaitan dengan tugas-tugasnya di lapangan, dan yang teramat penting bana penguasaan ilmu adat dengan segala liku-likunya. Kita temui di banyak pribadi nenek mama, sehingga ketidaktahuannya menyebabkan kesenjangan dalam membiak kebijaksanaan. Bukan hanya senjang, malah ada kalanya bisa lumpuh total, kehilangan persepsi tentang sesuatu yang dituntut mutlak dari kepemimpinannya. Sebagian ada memang yang cukup handal di bidang adat, namun gamang kalau berhadapan dengan disiplin ilmu lain. Dibacanya Tambo Ba'ayelia, dikatakannya orang Minangkabau adalah keturunan langsung dari Iskandar Zulkarnain di negari antah berantah. Kitoko sapih balahan dari Rajo Tigo Jurai, nan tua bagala Maharaja Alif badaulat di Banorum, nan tangah bagala Maharaja Dipang memerintah di Benua Cino, nan bungsu bagala Maharaja Diraju, nan turun ke Pulau Ameh Nangko. Kalau ada nama tanya di mana letak benua Ruhum tungku, katanya Ruhum itu adalah Roma. Padahal yang dimungkasi di Ruhum itu tak lain dari bangsa Rum, namun Turki di zaman pertengahan dan bukan Roma atau Romawi. Lantas kemangakannya non ahli antropologi membantah bahwa tidak pernah ditemui tokoh Nambagala Maharaja Dipang di buku sejarah Tiongkok kuno, dan kedatangan Datuk Maharaja Dirajo ke Sumatera hanyalah dongeng karena tidak dilengkapi dengan tahun-tahun kejadian atau prasasti yang diyakini sebagai pegangan ilmiah. Karena beliau tidak sanggup beradu argumentasi, akhirnya memberutuk dengan agak emosi. Ilmiah bukan urusan lain, sehingga itu yang didengar dari orang tua. Marah ya. Pernah pula beliau di debat di cucunya nanti pesantren, waktu mengatakan adat basani syarak basani kitabullah. Bertanya si cucu tadi, kitabullah itu apa itunya? Pendek saja jawab beliau, Quran. Dan bertanya tidak puas, kemudian berkomentar, kitabullah bukan hanya Al-Quran ya, tapi Injil, Taurat dan Zabur juga kitabullah. Jadi bah, katanya Datuk mula agak sandek kok. Ya kalau begitu orang Minangkabau kok agama siramasnya di samping Islam, Nasrani, Yahudi, baik ijo. PKI yang kok disarahan sekolah Arab malah jadi kapiah. Bukan main berang beliau. Padahal yang dipertanyakan Pak Jatuh adalah kitabullah itu. Karena ini ingin penjelasan. Bagaimana kok tidak disabut saja adat basani Islam, Islam basani Quran. Pantas bukan? Nah, ada pula sebuah dialog pendek antara seorang penghulu dan anak muda yang datang dari perantauan. Macam itu ceritanya. Pada suatu kali, serombongan pemuda sedang menerima briefing adat waktu Kapai mengantarkan Marpule ke rumah Nak Daro. Dengan gaya nama yakinkan, penghulunya memberi pengarahan. Kalian jangan memberi malu dalam malai orang. Tidak boleh menyentuh kepala jamba dan tahidang di tengah-tengah jamba. Tengah-tengah juga ada. Ini terangnya, awas. Kenapa begitu tuh? Melanggar adat. Melanggar adat. Adat apaan tuh? Dihidangkan tapi nggak boleh dimakan. Ya nggak boleh pantang. Ya semua juga bohong. Kalau nggak boleh ya buat apa dihidangin, simpan aja di belakang. Satu pertanyaan logis, karena memang satu logika. Buat apa? Aku orang tak dapat dijalekan dek beliau. Ada pula penghulu awak dan siap-siap tangguang tapi tidak paham hakikat adat. Dalam suatu pengajian beliau berfatwa bahwa orang Minangkabau lah terlanjur syirik dari dulu sampai kini tidak tobat-tobat. Adapun syirik yang dimungkasi beliau karena orang menyembah ke manusia. Ayo yang kita berpatiah sambah tibu pada angku. Itu yang syirik kata beliau. Padahal itu hanya istilah.
Sebagai menuju ke toko tu sembahyang bukan berarti kita menyembah hyang, dan hyang itu artinya dewa. Bukan. Pada kesempatan lain, Datuk kita ku menyampaikan bahwa pewarisan haratu kekemanakan menyalahi hukum faraid. Quran lajaleh-jaleh mengatakan bahwa anak adalah ahli waris, bukan kemanakan. Haratu nama tunggu. Ada cik nang beliau parah mana. Beliau bapacik kepada paham seorang ulama bahwa kedudukan hukum haratu pusako tinggi di Minangkabau adalah subahat. Haratu ndak jaleh dan diragukan halal haramnya. Sesuatu yang subahat hukumnya haram, dan haratu pusako di tanah Minang haram menurut syarak. Subhanallah. Adalah hak seseorang untuk bersikap ragu. Tapi ijma ulama seminangkabau dari dulu meyakini halalnya dan menghukumkan tanah pusako sebagai haratu musabalah, bukan subahat, yaitu mengkiaskan kepada haratu pusako Sayyidina Umar di Khaybar, nan sampai kini ku masih aduh. Sampai pun terakhir tahun 68, pakar-pakar hukum masih menetapkan halal dalam seminar kedudukan pusako tinggi di Batu Sangka. Hadir antara lain Buya Hamka sebagai ulama, Profesor Hansairin sebagai ahli hukum, dan Profesor Badar Johan dari golongan cendekiawan. Silahkan saja tidak sependapat, silahkan. Namun yang menjadi masalah, wawasan beliau terlalu sempit dan tak namuh membanding di pendapat orang lain, sehingga pendirian yang kaku menimbulkan keresahan umum mengingat kedudukan beliau sebagai pemangku adat. Disikulah rusaknya. Lain pula ceritanya dengan nenek mama kita nan jebolan Fakultas Sosiologi. Di satu panel diskusi tentang adat Minangkabau yang diselenggarakan mahasiswa Minang, si narasumber nan tak lain dari datuk intelektual awakku mengatakan, kata beliau, sistem kekeluargaan matrilineal yang mengambil nasab kepada ibu adalah fosil-fosil dari budaya manusia di zaman batu. Karenanya tak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya kalau kita tidak mau ditertawakan peradaban dunia. Hanya tinggal beberapa suku terkebelakang di benua Afrika yang masih memakai, selainnya sudah menganut sistem patrilineal, menasab kepada ayah. Kok mau jadi penghulu om? Itu celoteh seorang mahasiswa mendengar pendapat yang kontroversial itu. Ada pula yang melontarkan pendapat bahwa orang Minang lah terlanjur salah, bahkan keliru besar dengan falsafah alam takambang jadi guru. Sebagai makhluk yang berakal, manusia itu harus menaklukkan alam untuk dieksploitasi guna kepentingannya sendiri. Alam itu mesti digurui, kok malah dijadikan guru. Seorang cendekiawan dan juga datuk mengoreksi puluh pepatah yang menjadi pedoman kehidupan orang Minangkabau. Katanya adat Minang dengan pepatahnya yang menjadikan orang awak bodoh. Umpamanya menyawak di lili apa kata di bawah-bawah, atau mahaja curang dengan tempe nak dia teh terkurang nak di luar, atau menyuruh berkhianat dengan titi biasa lapuak janji biasa mukia, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak angku-angku, banyak lagi penafsiran yang senada dengan itu, dan pada pokoknya merendahkan nilai-nilai falsafah adat Minangkabau. Dan adalah wajar-wajar saja kalau inyo keluar dari mulut seorang terpelajar, apalagi disampaikan di forum ilmiah. Yang tidak wajar kalau menyampaikan orang berpredikat datua, walau ini seorang ilmuwan. Akan sangat fatal kalau asumsinya bukan didasarkan pengetahuan adat dan mendalam, bahwa di Minangkabau kata bani saru dia mekieh. Pepatah tidak mungkin dipahami secara harfiah, sebab ini merupakan bahasa sandi dan mengandung banyak makna. Sedangkan memaknakannya harus dengan penguasaan sastra Minang yang unik. Mungkin awak tak pandai menjujai dikatakan pajak tak penggalap. Kayu basah membasorongkan di malah nasi kemasaknya. Itulah beberapa contoh ketidaktahuan penghulu berpendidikan tinggi tentang saluk-waluk adat. Walaupun disiplin ilmu tertentu beliau menguasai, malah mungkin terbilang pakar, namun di bidang ilmu adat masih jauh di bawah standar. Memang sampai kini alun pernah ada buku lengkap dengan menyuguhkan uraian adat istiadat secara rinci dan sistematik, kecuali penulisan tambo dari beberapa versi. Sedangkan untuk mempelajari dari sumber tak tertulis, artinya bertanya kepada mentau, mereka pasti keberatan. Gengsi dong, awak sarjana kok kebertanya ke orang tak sekolah. Akibatnya, itulah tadi, salah sami, salah kaprah, membuat interpretasi sendiri yang kadang-kadang ngawur nak tahu arah. Pernah terjadi satu kesalahan kecil tapi prinsipil dan menyangkut pelecehan martabat nenek mama.
Sekiranya di kampung nggak mungkin bisa ditoleransi, malah barangkali tiada maaf buatmu. Untung sajalah kasusnya di perantauan, di mana orang nggak terlalu peduli dengan kemurnian adat. Yang penting segi seremoninya, formalitas dan berhura-hura. Macam itu kisahnya. Sebuah organisasi nenek mama dan anggotanya cuma penghulu-penghulu pilihan dari kalangan elit. Pada suatu hari melaksanakan musyawarah di hotel termewah yang terletak di jalan terbesar di kota itu. Acaranya sekitar pembinaan adat alam Minangkabau. Maka dilayangkanlah surat undangan di amplop cetakan maha, alamat ditulis dengan komputer. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Anu, Bapak Haji Fulan Kolonel itu. Nan tertulis di surat undangan bukan imbauan adat sebagai datuk, bukan dalam pusaku nama bantekan kabau, tapi nama ketik beliau. Kebetulan ada seorang penghulu tauju adat nanti singguang gadang sesudah menerima surat undangan. Beliau ingin mana hadir, bukan tertarik di acaranya, tapi untuk melabrak pengurus nanti tahu jampe. Baru saja acara dibuka, beliau menunjuk minta wakatu nak mengecek agak sepatah ingin menyampaikan unek-unek. Dengan semangat menggebu-gebu meledaklah emosi nanti pandang menyasak dadu dari kepatang. Tapi alun selesai Datuk Angkatan 45 wak ke pidato, jantung beliau mendadak ampal. Plak, langsung jatuh. Sebelum dokter tiba, beliau lapai. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka di tahun 90 itu adalah simbol dari satu pekerjaan yang tidak ditangani oleh ahlinya. Organisasi adat mempakatokan adat yang diundang-undang pemangku adat, tapi caranya tidak beradat. Kesimpulannya angku-angku sanak pendengar semua sekali, melihat kepada perannya sebagai pemimpin, pucuk bule-ulek nan tunggang di masyarakat, seyogianya lah penghulu itu dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk kelengkapan ilmu nan memadai. Andaknya menguasai seluk-beluk adat, paham serta mengamalkan dasar-dasar agama dan tidak terlalu butuh dengan ilmu pengetahuan umum. Untuk menjadi seorang penghulu, memang tidak dituntut figur yang serba tahu ahli di berbagai bidang, tidak. Umpamu dalam adat, tidak perlu apa tambu alam Minangkabau, tidak penting bana pidato sembah menyambah, tidak harus mengecek dalam setiap rape. Tapi pokok-pokok adat dan karakteristik orang awak mutlak wajib dikuasai. Baik itu pun di bidang agama. Antara adat di agama lah terjadi satu persenyawaan kental. Tindaklah benamu adat kalau menyimpang dari agama. Namun tidak selamanya hukum-hukum adat itu sama dan sebangun je hukum syarak. Ada nan tak sama tapi tidak balawan, dan masih ada hal-hal nan mesti diluruskan menjualnya sehingga kita betul-betul konsekuensi dengan doktrin adat peseni syarak peseni kitabullah. Dan nan lebih paralu dari segala yang paralu adalah pengamalan dari apa yang kita yakini. Dibaca bana semuncak mati terambau kaladang membola dia yang luku lepau keduanya adat di syarak Minangkabau ba umpamu awal jetabi yang sanda keduanya, tapi penghulu tidak sembayang di sikolah tagajainya saluat nama pakai. Begitu pun tentang ilmu umum. Nenek mama itu tidak mesti orang sarjana, orang bertitel kok dapat itu narancak. Tidak harus bagala SH karena pengadilan adat pada pokoknya memakai asas kekeluargaan, kebijaksanaan nang penuh tenggang raso basiang date tuah baragu date rupu. Hakikat keadilan versi Minangkabau tidak pas sama jiwa KUHP. Rumusnya bukan mengimbang semua barek mengumpuak semua gadang, tapi memakai alwajo patut tak letak suatu di tampeknya. Pun tidak taruh ilmu manajemen karena adat itu sendiri bukan sebuah perusahaan. Memimpin masyarakat Minang tidak usah memakai teori-teori pemerintahan, kok kunun pula menerapkan gaya orang luar, tidak perlu. Malah akan mendatangkan kontradiksi. Yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan yang bersifat komunikatif antara yang dipimpin dan memimpin. Kayu kabajak sadionya kirunya lantik landayame, kaningat mamak sadionya kirunya cadiak pandayame. Talampau cadiak pandai ame tidak berguna di Minangkabau. Yang diperlukan hanyalah orang yang sadang cadiak, orang yang mampu berbuat pandai-pandai dalam bertindak, imai-imai dalam berundiang. Cukup itu saja. Itu ciedo. Masalah yang kedua penyebab munculnya wibawa penghulu masuk ini ialah sulitnya memilih calon datuk yang potensial berkualitas. Kini zaman berubah. Dulu karamapun di biola, kinilah TV parabola.
Di London beto terambau awak risiko nan tagagau pakiaknya sampai ke meninjau. Batenju tison di Amerika orang menonton dari muka. Sebab antara Kurai jo Korea, antara Singapura jo Sungai Pua, antara Malaku jo Malala, apalagi antara Cengkareng jo Cengkari yang Surabaya jo Sarubaya, Kalideres jo Sungai Dare. Lahum pamu hendak banjara angku raso dibalik-balik dindiang. Begitu canggihnya penemuan teknologi, sehingga bumi alahku lah tinggal segadang mempurui. Parabola jo TV warna labas serak sampai ke bukit-bukit ditonton bebas tanpa filter di masyarakat umum. Bayangkan, kalau biskop lah masuk rumah, diskotik di dalam kamar, tidak ada istilah 17 tahun ke atas, sadonya buliah menonton. Nantuo nang mudo sama sajo kunun puluh nang gadi tangguang. Mituo bagandiang demi nantu mamak rumah bang sumando ipabisan tak masalah. Tentu saja seluruh dampak positif dan negatifnya lah merubah gaya itu orang awak. Nan terkenal dengan ungkapan Ulando bebenteng basi Minangkabau bebenteng adat. Kojo lah kojo. Bateh-bateh pergaulan, pandangan hidup dan norma yang membantu kaidah sosial di masyarakat Minang klasik, sadunya bagi serlatak tanpa taraso. Seirama dengan itu pula, timbul benturan-benturan nilai dan menggetarkan sandi-sandi adat untuk kemudian mahampir di berbagai sektor kehidupan. Apakah itu kehidupan di bidang ekonomi, kehidupan di bidang pendidikan, di bidang kamtimas, hubungan muda-mudi, pergaulan remaja, dan bidang-bidang kehidupan yang lain. Dan kasadonya itu akan bermuara pada keruntuhan nilai-nilai moral dan disiko dikatakan budi. Orang Jawa mengatakan tata krama. Untuk itu parabola ndak perlu dilarang, turis mancanegara ndak usah diambil, sebab di samping manfaatnya memang ada usaha itu bak mampang kalau do tapak tangan Jawa awak di guluangnya. Dan penting kita berbuat sesuatu dalam mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkannya. Dia sebab karena itu tentu saja diharapkan kebijakan-kebijakan tokoh formal di masyarakat, Pak Kades dengan perangkat desanya, dan Nini Mama sebagai tokoh non formal dan saiknya tentu saja balain ke Pak Kades ataupun Pak Kadus. Nah, gunung memandangkan ayabah nan datang menghondoh itu tentu saja dibutuhkan para penghulu yang berkualitas dan rakyat yang suaranya lantang menjawab tantangan zaman. Mencari orang yang memenuhi kriteria umum untuk posisi itu tidaklah sulit. Tapi memilih dan memenuhi syarat mungkin cepatui, itulah menjadi masalah kita masuk ini. Basua orang yang mungkin karena giliran tibulinya karena dia tunggu di matu, tapi tidak patut dia agak bingung tali gitarnya kan dua salai. Lain dan sehat agak juga, pendidikannya sekolah rendah tidak taki tamai SD. Naninya ialah cadiak, tapi cadiaknya cadiak buruk menjajok di dalam kampung. Dan neten rasa kepada sayang seketik mentiak bana pantang melihat nanti celak pajudi peminum pulau. Sesudah ditukik-tukik pandangan lampia di layang-layang cedok kenyang jauhan lain nampak orang nampak tuik nam berhak pun rela melapehkan. Patui Allah mungkin terbau tampan nado potongan lain tamatan SMA Muhammadiyah pitih banyak agama taat. Tapi ada tapinya. Kurang selesai sabalangu inyo tinggal di dantau orang. Bamaso mangko kepulang pemusim menjajak kampung. Percuma. Di awak kunonya tampik bayo coba tidur bakih mengadu elok buat main suret makan makatu interlokal maha pokoknya makan hati juga menjadi. Oh lai beliau tinggal di Sumbar jadi pegawai pemerintah ndak dapat pulang tiap minggu dah di jalan sari besu ado bana liau di kantua mencari awak orang kampung satpam banyak paresonya ansip mambek pintu masuk sekretaris manggil saja. Akhirnya sesudah diangin dikisai-kisai diindang ditampi-tampi dadak tabang atah mengisiah tinggal antara kami diangkek sajunan pendi rumah. Lah dapet mengkunya bedo besu labiah kematian minyak habis samba tak lama pitih lindang utang tak lansai satu dilema angku-angku sanak pendangang tamakan buah si melakamu kian entah kemari bedo sulit mencari orang dan memenuhi syarat mungkin cepatwi. Akhirnya tapasu memadokan apunan ado. Biarlah kok kurang-kurang seketek ke ajo, maka diambillah dengan mungkin saja dipertahankan giliran karena gadang balega cadia basalin kok jatah hendak diambil antah dulu sampai kiawat. Tapi orang tadi sakalat ambil kasalendang pendukung anak turun mandi. Jo adat ini mengapalang jo sarak jauh sekali. Ndak tantuan angka dikakuk ba ayam dianjak malam kamanga koden. Upah tajawik kau pincang angku cincin sudah jari takuduang. Dia tu, dia memang kurang siap, tidak dibekali dengan ilmu yang memadai. Padahal masalah problema kini tidak lain pagang juga deh nalapeh jos tempel jempol jari,
tapi lah turun naikkan tu urusan orang berdasi soal sertifikat genetaris. Kemanakan lah jadi awak SMP pun tak merasai, sehingga terjadilah apa yang dikatakan Mbak Mapi basi jebilah matupi hikiknya loyang. Akibatnya timbul minder, rendah diri, hilang dibawa, indak kreatif, kurang tanggap. Di toko mengko berbunyi jadi penghulu katuk-katuk. Gilu maiku apa dapat orang laki lah penghulu dan ditanjung si pongang saja nan tadanga. Anda cerita dah. Soal mungkin je mungkin no problem. Nang paralu patutnya. Kini sarjana nang paralu kayunya nang dipandang. Biarlah nak jadi rantau ke ada wak. Sebab sekarang kita harus berpikir realistis. Kita butuh datuk yang punya skill, punya mobil. Rancak. Malah kita bangga banyak pegawai jadi datuk, pejabat jadi penghulu. Adunan dosen pengacara nan abri orang berpangkat, bos nan hebat konglomerat. Malah adunan dari eselon atas tokoh nasional, se-Indonesia orang mantua ke beliau. Tapi sani mangun sorungan samu nan bak pawah ganti yang bacang sungguh baraliah sinan juga. Iyo lah dapat dan di hati, tak dapat bahkan dak hati. Awak kami yang jorok saja, bangga mencaliak dari jauh. Disapunya keindak juga kunon kesinggah menandangi. Kadang-kadang berberanikan diri menemui beliau ke kantor atau ke rumah, mengadukan perasaan sepadan dianjak orang. Maka berdatang sambahlah si kemanakan. Sambil melo ila tak duduk menggamak-gamak tapak tangan tadanga suara sandek-sandek. Macam kok kemangku. Lebih dulu ambo minta maaf. Kok kata tidak tersusun talonsong ambo mengecek. Sebab apa? Sebab ya malumlah akak balun pendapat kurang pengalaman jauh sekali. Adapun kedatangan ambo kemari, ayo 7 poin aja, jangan bertele-tele. Tagagu si kemanakan. Ibu banati di dalam alun sampai kecek terbuka pakatan malah nembulia. Awak datang pai mengadu di katukannya tele. Sebab tele bahasa awak sama jogloon cara Betawi atau goblok bahasa Jawa. Terjadi miscommunication, timbul salah kaprah nan membuat jarak kejiwaan antara nama memimpin dan dipimpin, satu kondisi nan tak mungkin berkembang ke penimpinan yang leadership. Maka lunggalah kedudukan penghulu intelek di mata anak buah awam. Nan mbak lagi yang lunggah pengaci, tajam tak bisa dipakuakan gunci yang tak dapat dicucuakan. Tadanga kacika di palanta. Beliau iyalah penghulu, tapi lapang hulu. Nah, itulah problema masyarakat adat kita termasuk kini yang kongku. Sulit mencari orang nan tape nan memenuhi kriteria mungkin secara patui. Lainan patui tidak mungkin dapat, nan mungkin patui kurang. Dia indak kamang kapai diambil saja salah cie asal jarundo tak bunyi. Apa yang dapat kita harapkan dari kondisi semacam itu? Nah, dua masalah dan kita singkok. Kini masuk ke masalah nan ketiga, yaitu moralitas nan rendah menjatuhkan citra nenek mama. Pemerintah kita lah mencanangkan program untuk terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa. Dari pribadi nan barasia pikiran, barasia katu, barasia perbuatan akan timbul wibawa dan karisma. Tipe pemimpin macam itulah yang diharapkan dalam mantap umat kepada tujuan luhur masyarakat yang adil dan makmur di bawah ampunan Allah. Baik itu program organisasi negara dalam skala makro, apalagi organisasi adat yang memang landasan berpijaknya adalah moralitas. Sedangkan moral itu sifatnya sangat sensitif, dan di Minangkabau tidak dapat dirumuskan dalam kalimat, sebab ini bukan untuk dikatakan, tapi untuk dirasakan. Sedemikian komplit dan kompleksnya masalah moral, seakan-akan ini menduduki ranking teratas dari urutan kemanusiaan manusia Minang. Memang siapa pun tahu bahwa cadiak pagunung kabatanya kayu paralu kabatenggang bagak tapakai ke mengadu. Tapi baalah hebat santiang orang kalau budi kasar perangai kasih sebelah mata takkan dipandang. Kok itu indah berbudi mematuhi bana cadiaknya orang melengah. Melimbak kekayaannya orang tak acuh, kok api disangguakannya orang indah kemangawak. Makanya banyak pepatah jupa titik, banyaklah pantun jo ibarat ngamang di bidaran ungkapan kata bakiyeh dan menuntun orang Minang jadi manusia bersih. Nah, untuk menjadi raja di negari orang pendeka, tentulah orang yang tinggi ilmu sileknya. Orang yang pantas jadi penghulu pangka jahulu orang baradat, pastilah nan berbudi luhur, mempunyai akhlakul karimah, moral dan etika. Memikik balam je balam menjarik punya je punya baik itu bunyi falsafahnya.
Tapi yang kuangku sangat pandang. Dek kuaitnya gampo mahoya gaganya sampai kapitalo. Rupanya bukan saja pucuk karambian maliwak rumput di burung satu bagoyang. Aji mumpung gadang sedang di tangan kesempatan sedang terbuka. Itulah gejala nemu wabah di ujung abad ke-20 aku. Maka penyakit penyalahgunaan jabatan, kolusi intimidasi untuk kepentingan pribadi menular juga ke nenek mama walau secara kecil-kecilan sesuai wewenang kuasanya. Berapa banyak kita dengar keluhan kemanakan dek kebijaksanaan penghulu yang menyimpang, bakato dari di pusaku memancang tanah wilayah pintu jual di Palapang Pasak Gadai di Palungga. Sebab dari transaksi jual bali pagang jogadai, beliau mendapat uang adat komisi cara kini. Itu nang sifatnya perorangan. Aduh nenek mama di satu negari dan sampai hati mau obral gala penghulu kepada orang dari daerah lain yang tak berhak dengan imbalan macam-macam. Masya Allah. Ada puluh beberapa orang pengulungan melekalisir batagak datuk di perantauan, entah di mana letak supadan ke mana simpang sapiahnya nanjalih beliau konglomerat. Pernah di tahun 70-an kuangku, gala datuk Merawa Gadang dianugerahkan kepada seorang pejabat tinggi Putra Sunda. Walau beliau sadar banget bahwa gala datuk di Minangkabau tidak sama di datuk di Malaysia doh. Atau gala bangsawan negara lain yang bisa dihadiahkan. Atau gala keserjenaan yang disabui honoris causa. Mungkin saja motivasinya bukan material, tapi apapun alasannya itulah menciutkan simpati masyarakat ke orang adat. Bukan kita sampilik juga lah kehormatan, bukan tak pandai menghargai jaso, tapi tidak ada sudah si pasinya gala datuk ada dia. Sentot Ali Basha, komandan resimen di Penegoro yang pernah membantu rakyat Minangkabau melawan Belanda, tidak dia gala datuk aduh. Kurang apa jaso aja ku Salim mengharumkan nama Minangkabau? Apa kurang gadang merawan dikibarkan Pak Hatta, Pak Yamin atau Sultan Syahrir? Seorang pun tidak ada beliau yang dianugerahi gala datuk. Angkangku sangat pendengar. Kedudukan penghulu itu antara lain disimbolkan dalam ungkapan nantai tampai batanya pulang bakeh beberito. Dalam konteks itu, hubungan antara penghulu dan anak buah bukanlah hubungan tugas, hubungan kerja dan harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Pengertian batanya sebelum pai indak sama doh je menghadap mohon petunjuk yang lazim dilakukan bawahan ke atasan. Dan babar itu sesudah pulang lain dia laporan dari prajurit ke komandan. Tapi ini lebih merupakan basa-basi sebagai perwujudan rasa hormat oleh rakyat ke pemimpinnya. Baik itu hormatnya sehingga setiap kegiatannya harus sepengetahuan penghulu dan dijagonya bana martabat beliau jangan sampai tanoda ada ulah laku peranginya. Itulah cara anak kemenakan mahamba gadang manjuang tinggi sehingga gadangnya terpelihara dalam kaum, bahasanya terjaga dalam suku tuahnya berkibar di negari. Untuk itu ini akan membela mati-matian kalau mamaknya dilecehkan orang. Jangankan mahinu memberi malu, mencacik, merendahkan, dipawaang sebut namun saja punya tak rela walau dari mak ketumbuhannya. Nah, supaya terjadi keselarasan, andaknya hal serupa itu diimbangi dek sang pengulu dengan sikap mental dan moralis. Alangkah kecewanya kemenakan kalau bijo tinamang sagan tungguh. Lah di siang dilambuk-lambuk dipagar lalu dijunjungkan gagang memanjek ketujuh. Lah nyato martabat malin katu hakikat kok manti katu pengbuang gubalang katu mendarih pengulu katu menyelasai. Tapi beliau mahariak juga wasen siang langan tengah balai. Turun pangkiknya tiga tingkik sipai dubalang nama pakai. Sayang benar. Koknya datuk satu bagurau indahlah salah. Sebab saluang jadendang adalah seni budaya tradisi Minangkabau yang mesti dilestarikan. Apalagi sipaiknya memperhalui masa budi. Namun harapan kami mohon niat menjaga jarak di pihak gurau kalau namudu banyak kandak. Lek pengaruh dangdut lagu kini saluang laku muah satu latah pantunya barek ke kidal judulnya antantah. Tadangan ku minta lagu bernama rok berengot bersorak orang sebalik ke milagata dan miangnya. Usahkan bayaklah. Kumuh pakaian nantakana baju minyak punya kami yang ku menumpang memakainya. Walaupun paruh laba karek sayuk je kuku laba pontong indak salah kemari nampak. Di paungan di paburuan di lapiak meja domino di tanah lapang olahraga. Nan pinta je pintu kami. Uku aja jangko yang tak lampau cupak je gantang je malanjuang. Di mana letak watenya angku nan paham tentang itu. Kalau wainya merandam kulit lapuaknya sampai ke pengubah binaso tarikh nan di dalam. Kok bulan tu mana apa penyakit ke mana bintang minta tawa bayi lauratuk di nang kalam. Angku sangat pendengar.
Iku faktor keempat atau terakhir yang menyebabkan menyusui tuah nenek mamak di negari. Dalam menerima budaya luar, orang Minang tidak bersikap tutup pintu. Dari manapun datangnya silahkan masuk, tapi nyo selektif dalam memilih dan memilah nama yang cocok untuk dipakai. Ada yang ditransfer diterima bulat-bulat sebagaimana aslinya. Ada yang ditolak sebab merusak tatanan adat, dan banyak yang diterima sesudah dimodifikasi sesuai dengan selera Minangkabau. Dari dulu sampai kini orang awak senantiasa memperkaya khasanah budaya dengan memasuk dari barat maupun timur untuk kemudian diklaim sebagai milik Minangkabau. Mari kita cari beberapa bukti di bidang mode pakaian, termasuk yang diabadikan sebagai pakaian adat. Bahan saluk mesti dari batik, sedangkan batik adalah khusus hasil kerajinan orang Jawa. Tapi orang awak tidak memakai belangkon loh, hanya membuat bantuak sesuai dengan falsafah Minangkabau, sehingga bantuak tadi menjadikan saluk timbul yang dipakai sebagian minyak mamak kini. Baitupun Sarawanya yang disebut Sarawak Gadang Guntiang Aceh asalnya pasti dari Aceh. Sesudah disesuaikan banamulah ini Sarawak Guntiang Aceh, bukan Sarawak Aceh. Dan dibungkasi guntiang di siku artinya mode asal dan hasilnya balain dengan pakaian asli orang Aceh. Demikian juga halnya dengan baju guntiang Cino, mengambil motif dari Tiongkok. Bugis Makassar pakaian orang Sulawesi tapi ditanam di Selungkang. Sarawak batik bahannya dari Jawa, kupiah dari Pakistan, palekat dari Yaman. Soal salempang kain sandang antah siapa nama niru, sebab raja-raja Turki memakainya dan ditepenuhi namanya ulos. Kok ada nama tanya, apakah mode asli ndak ada di Minangkabau? Ada, siapa cek kendak. Orang Minang saya suap memakai segala hitam, babaju kurang balasari Sarawak pansi gedang kaki tekanak di tas segitiga. Baik itu catatan Ibnu Batutah, pengembara bangsa Arab yang pernah melawat ke Minangkabau pada abad ke-10 Masehi. Apa salahnya meniru kalau memerancak, pantas dan tidak merusak barang alamu. Nah, kita cari di bidang kesenian umpamanya. Alat-alat musik seperti rabab adalah gabungan antara gambus dari Timur Tengah dengan biola dari Spanyol. Kucapi hasil adaptasi dari gitar, sedangkan rabana dari Arab, tambua dari India, tasanyo asli Pariaman. Baiklah keterbukaan Minangkabau menyerap sesuatu yang datang dari luar, diadaptasi, diolah, disesuaikan dengan prinsip memperkaya diri, namun tetap konsisten serta memelihara keutuhan apunan ado. Lain hanya dengan budaya lahiriah yang kita sebutkan di atas tadi, terhadap ajaran-ajaran yang bersifat moral spiritual, kurang awak ekstra hati-hati. Apa lain yang mengancam eksistensi pola pikir yang sudah baku. Kita tidak membutuhkan teori-teori dan falsafah kehidupan orang lain, karena kita lah mempunyai landasan dan kokoh dan mapan tahan uji. Kecuali dengan kehadiran Islam yang memang sifatnya penyempurna dari susunan manusia yang tidak sempurna. Kita lihatkan satu contoh, bagaimana wujud budaya Minangkabau itu mempertahankan diri. Adalah sangat mencengangkan para budayawan melihat kenyataan bahwa sistem matrilineal mampu bertahan sampai abad kini, padahal dunia peradaban pada umumnya telah menganut kekerabatan patrilineal. Apa sebab? Karena matrilineal itu atau bebanso kepada ibu merupakan urek tunggang budaya Minangkabau, tampik batumpunya batang serta cabang-cabang budaya itu sendiri secara keseluruhan. Nagari sebagai tanah bakai tumbuh dihabiskan ini tak tagamang. Sebab ko indak di ladang iku di para etan injo disudik pematang subur juga. Tapi kalau urek nalah taboke tamat buaya Minangkabau benipe adat jadi lembaga. Baik itu kokoh tonggak-tonggak demokrasi yang membentengi budaya Minang, sehingga keangkuhan kolonialisme dari Eropa dan feodalisme dari Sebarang tidak pernah mampu mendobraknya. Pandangan persamaan hak, kebebasan bicara dan mengeluarkan pendapat, hikmah musyawarah dan lain-lain jaminan hak asasi manusia lah tanggung jawab dalam di pribadi-pribadi orang Minang. Kesadaran bahwa antara pemimpin dan rakyat hanyalah dibatasi status dan bukan kekuasaan lah membantu gaya hidup sebagai manusia merdeka, tapi terpimpin dan terarah menurut polanya sendiri. Dalam perjalanan sejarah, beberapa kali datang kekuatan yang bersifat memaksa untuk meninggalkan prinsip-prinsip itu. Tapi dengan daya fleksibilitas yang tinggi, ini diganggam sementara namun indah dipaci are. Itu yang dikatakan anggak geliang namuh dalam nandu tengah tigu. Dia rumah dihoyak gampo nan tunggak di sanjiju, silahkan roda nak baputa sungguh di tengah tak beranjak. Akan tetapi yang kuang kurun sana,
Kini ada gejala bahkan dirasukan kehadirannya, bahwa disadari atau tidak, sebagian penghuni rumah gadang lah menggeser-geser tapak rumah dari sandinya. Pernah terlontar dari mulut seorang penghulu berpengaruh bahwa persenyawaan adat juga agama yang tertuang dalam doktrin adat basani syarak basani kitabullah dikembalikan kepada konsep lama di masa Islam alim mencakam, yaitu adat basani alwa syarak basani kitabullah. Patik banyak kita khawatirkan kalau itu merupakan usaha untuk membuat jarak antara adat dan Islam malah menyatu bak satunya kuku jodoh yang sarasi bahaya dengan ikan. Selain daripada itu, dirasukan pula hembusan angin reformasi di sekitar demokrasi alam Minang. Memang orang awakku terkenal kritis, tapi kadang-kadang kritikannya ngawur dan liar tanpa kendali. Ada kalanya via cemooh dan merusak atau sidang palanta soal mota. Begitu juga dirapek-rapek di Bandung. Saking demokratisme, jalannya sidang beliku-liku batele-tele. Sadonya ingin mengecek, lampir boleh ada saja mempasagi lah makin rimbun datang menutuh maratehi. Sehingga acara sepanjang paso-paso rapeknya sepanjang kali kaya. Melihat kepada kondisi yang tidak sehat itu, timbul ide dari para penghulu beraliran demokrat supaya dalam merumuskan berbagai masalah tidak guna bahan palapiak balayo daun, tidak perlu rapek musyawarah. Kita harus menciptakan kerja yang efisien dan efektif, tidak membuang waktu dan energi. Untuk itu kapling-kapling saya urusannya, kira-kira itu buah pikirannya. Atau berdasar pengalaman di berbagai forum, apakah itu di forum organisasi, perusahaan dan kantor-kantor, yaitu sebelum dirapekkan setiap masalah dirumuskan dulu, disusun skenario yang matang, baru beko setelah masa dilemparkan ke sidang musyawarah. Orang ngangguak meja di toko rapek bubar laki dan hitam kena putih, direkayasa. Itulah yang sedang trendy masuk ini. Oke bos, kami terima pembaruan gaya klasik orang awak dan kehilangan efisiensi. Nah, lamban tidak sesuai jo susunan serba cepat dan praktis kini nangko. Lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dibarui ikut sama di siang. Tapi sayang tujuan elok menabang kayu mati jadi ndak elok. Karena akibat tabang tak bawah cangkih berbunga di ondohnya durian labek di runtuhnya tindanya tanaman dan di bawah. Usahlah hendaknya prinsip-prinsip musyawarahnya menjadi denyut kehidupan Minangkabau dikorbankan dek mengajar target capek sampai. Sebab nenek mama ndak boleh mendinding sampai ke langit mampang sampai ke Muaro kata sepakat membatehi. Apalah artinya dapat penjahit kalau kapak pengabung ngalah hilang. Mungkin dari sononya lah tahu juga orang Minang itu memiliki rasa harga diri yang tinggi dan perampasan terhadap apa yang menjadi haknya itu ditafsirkan sebagai pelecehan. Ini tidak butuh penghormatan, cuma penghargaan. Dalam tata krama pergaulan sehari-hari, kita tak akan menampak orang membungkuk-bungkuk, sungkem atau ngesot jalan iku memberi hormat. Cukup dengan tago sapu, tidak perlu cium tangan segala macam. Coba perhatikan sikapnya dalam bersalam. Jarang sekali orang ngawak yang membungkukkan badan kepada orang yang disalaminya, walau dengan siapapun. Dadonya tetap tagak, sebab tidaklah pantas merendahkan diri kecuali kepada Allah. Lain jauh orang, ia semua jawab. Seakan-akan baik itu pendiriannya dalam dunia pergaulan. Maka bagi yang tak tahu jo karakternya akan mengatakan bahwa orang Minang itu keras kepalamu, susah diatur. Padahal bukan. Kalau mengerti kiatnya malah paling patuh, mudah dibawa kerjasama. Kuncinya usah disuruh tapi diajak. Jangan diperintah harus begini, mesti begitu laksanakan. Jangan. Kalau nak menyuruh, suruh aja kata-kata. Ayo ngolah sama-sama wakai. Pakaikan ilmu memandikan kudu. Tuanmu dulu masuk ayah baru kudu tajun baranang. Dalam bermusyawarah, tolong dengarkan pendapatnya walau tidak diterima, tapi usah dibawa lalu. Sebab sifatmu tidak menerima sekalipun minum. Beralah kalamaknya, orang Minang tidak terbiasa makan pisang tekubak. Rekayasa tidak laku di tanah Minang, konon pula main tunjuk, main cambui. Sorry Mek. Oleh sebab itu, sikap sebagian penghulu yang terlanjur latah rekayasa, bisa diatur dan lain sebagainya, takkan mendapat simpati di hati anak buah. Malah akan membuat jarak dan mungkin antipati. Tentu saja, dengan kondisi semacam itu, nenek mama akan kehilangan tuah, kehilangan popularitas dan wibawanya. Hal yang pasti merugikan kehidupan beradat dan kehidupan bermasyarakat. Itulah ambil faktor penyebab yang timbul dari dalam terjadi
terjadinya krisis kepemimpinan Nenek Mama sebagai pamong di masyarakat Minangkabau. Nah, kita masuk pula kepada empat faktor yang datang dari luar lingkungan pemangku adat itu sendiri. Faktor pertama ialah perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam menata pemerintahan desa di seluruh Indonesia, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Dampaknya untuk Minangkabau ialah tergusurnya kedudukan nagari dan selarut Salamonangko menjadi tingkat terbawah dari jenjang pemerintahan. Posisinya kini digantikan desa di tingkat 2 atau lurah di Kota Madia. Dan wilayahnya adalah jorong-jorong sama Subanagari Siswa. Perbedaan prinsip antara wali nagari dulu dengan kepala desa kini antara lain wali nagari dan sebelumnya bernama pengulu kapalo atau Nyek Palo dipilih Nenek Mama dalam nagari bersangkutan dari kalangan sendiri dan ia bertanggung jawab kepada majelis adat semacam kan kini. Fungsi camat hanya mengontrol. Sedangkan kepala desa atau Pak Lurah dipilih langsung oleh rakyat, kemudian dikukuhkan bupati kepala daerah tingkat 2 dan bertanggung jawab kepada camat kepala wilayah. Manajemen dan kepemimpinannya sudah terpola dari atas, begitupun perangkat-perangkatnya secara terbatas wewenang masing-masing. Di pemerintah nagari dulu diprogram berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kondisi dan situasi nagari bersangkutan. Bagaimanapun dampaknya dirasakan, itikat pemerintah pasti elok dan itu merupakan satu keharusan dalam mencapai jaringan pemerintahan yang lebih sempurna. Lanyoknya pemerintahan tradisional nagari hanya merupakan ekses dalam pembangunan. Ibarat kata pepatah, baluluak dapet cikarau merugi mangko balabu. Untuk itu, kita sambut dengan semangat nasional yang tinggi demi terwujudnya cita-cita masyarakat adil makmur. Kini Nenek Mama lah bebas tugas dari fungsi andiko di nagari. Ini bagaikan pejabat yang menjalani masa pensiun. Keceknya hendak didangalai, kebijaksanaannya hendak terpakai. Aso suluk 2 selayu 3 padang sampai kumpani daun wawak nang kodohnya kini orang lain mengamudi. Tapi syukurlah tagamang lain menjawab kok tangi hadu ke memujua. Pemerintah daerah Sumatera Barat mengeluarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 83 yang isinya menetapkan bahwa nagari adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Paradok penguasaan dan pengelolaan hak-hak eks nagari tetap ditangani Nenek Mama melalui lembaga dan menamakan kerapatan adat nagari. Seumpama pakan, galanggang, balai adat, gurun dan apa saja yang menjadi kekayaan nagari tetap sebagaimana dulu dan kelestariannya di bawah penguasaan camat setempat. Dari komersialisasi inventaris itulah organisasi kan dibiayai. Alhamdulillah. Kiprah Nenek Mama tidak sampai dihabiskan tapi dikurangi. Indak ditarah di cikgu licin, cuma sekadar ditutuh di pangkeh singkek nak sesuai juga nak zaman. Sekali ayah gadang, sekali tepian berubah, sekali gajah menyubarang, sekali lantak tercabut. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Segala sesuatu akan berubah menurut kodratnya, beredar di jalur rotasi yang telah diatur oleh Zat Maha Pengatur. Dan itulah hidup. Adapun hal kedua yang menyebabkan Nenek Mama kurang populer ialah dengan terjadinya pergeseran pandangan hidup akibat modernisasi. Ada 3 masalah puluhan yang membantu masyarakat ke arah itu. Yang pertama, kehidupan di rantau yang tak dijangkau hukum adat. Kedua, hilang ketergantungan ke tanah pusaka. Dan ketiga, pengaruh paham kebendaan dan menipihnya semangat kebersamaan. Mari kita sigi satu persatu. Mungkin dek sari idik masuk Jepang sampai ke zaman revolusi berlanjut ke zaman darurat. Babaju kain kulit teruk makan kecimuh nasi jagung maik bakapan lapik pandan. Maku sesudah terbuka perhubungan sekitar tahun 50 orang awak lingkuik berjalan tumpah ruah keranta orang. Berubahlah kecikak lama daun nipah timbakau padang sudah nikah pai kaladang kepada daun nipah timbakau lintau sudah nikah bau marantau. Baserak si BA di muka bumi. Malampau sekilang ngaya bangih melintih durian di tekuk rajo. Ilyas pisak pisawanyik menyubarang ombak nabada buah. Sampailah ke Siak Indopuro hingga ke Langkat Tanah Deli, lapeh ke Aceh Tigo Sagi Rajang Pasmah Hampek Lawang Sabateh Lampuang Rajo Basah. Kemudian menjala lapeh ke Bantan ke Jawa Tanah Mataram ke Bugih Tanah Mangkasar tibo di Ambon di Mandadu.
Sehingga kini bukan lain hanya Nusantara antara Sabang dan Merauke, tapi rantau dunia antara Jepang dan Maroko. Kok sudah roket tambangan mengik pasisia ke telangi si Padang tibu dahulu, manggaleh di pasar bulan babelok menurut bintang indak samang di mantuari. Wallahu a'lam bishawab. Angkongku di sana warga Minang dan nambah hormati. Barangkali indak tapik lai istilah merantau untuk orang awak yang meninggalkan kampung. Sebab hakikatnya mereka bukan perantau, tapi pemukim nalah maunya kampung orang. Lah berumah batanggu, lah beranak pinak, pulang sekali-sekali bukan paimuni rumah gadang bertahun bercucuk tanam. Hanya sekadar berjalan-jalan bernostalgia baginan tua, rekreasi baginan muda. Maka wajarlah kalau gaya hidup, karakter dan sikap mental lah dibantu dek budaya negari di mana tinggal. Sehingga makin lama makin bergeser dari pengaruh adat Minangkabau, budaya asli nenek moyang. Kalau baginan pernah gadang di kampung, mungkin rasu nalamu masih tinggal. Baso basi tagua jo sapu sagan menyagan ni pabisan lai juo tabaun-baun. Tapi bagi generasi nalai gadang di rantau, lah jauh panggang dari api. Jangankan bahadat istiadat, cara awak pun ninyo tak paham kok kelai patah-patah. Dan nan ironis nan sadiah bana, kok pulang paja dari rantau mengecek yunan di rumah. Orang kampung lah tada ulu wangi lah tadah dari cangkia. Bapasukan basisih berdondong-dondong baku mahak bapie-pie jumisu ini nencama tau Sumedang jadi gengsi talatak sate jo kampiun. Sehingga kalahlah limau dek binalu hilang nan asa dek nan pasa. Kau diperkenalkan ikon mama inyo tercangang heran gadang. Ba dek mama laki-laki biasanya pedusi di pemama. Disuruh tangi rumah penghulu inyo bigalak bakikian sabab nan penghulu caro dirantau tuan kadi tukang nikahkan. Udahlah tuah nenek mamak talendo gadang martabatnya jadi lelucon bahan galak. Bantu kekeluargaan rumah tangga di perantauan nyatu-nyatulah bagi saduga bapak yang tagak dari pola menuri adat. Kekerabatannya tidak lain memakai garis mamak kemenakan, tapi berpindah jalur kepada bantu ayah anak. Si Upi atau si Buyung tidak punya hubungan batin dengan mamaknya, sebab ini cuma merasukan di pangku bapak, tidak pernah lebih dia mamak. Sedangkan suami istri pun merasa bebas dari kungkungan hukum adat, karena tanah di rumah yang ditunggu piti modal pokok penggalih bukan berasal dari milik pusako tinggi. Baik itu si pek rantau jauh karena keluar sumber, baik itu pulau rantau ampia. Walau dari Kasang ke Kota Padang, dari Lasi ke Bukit Tinggi atau Situjuh ke Payakumbuh, dek kampung lah tinggalkan merantau jauh tumah namanya. Kok tiba mga rumah dari kampung, beliau tamu dari orang Sumando. Orang Sumando yang jadi tunggu, kini mamak jadi abu, baik itu aturan main. Itu cie. Yang kedua, hilangnya ketergantungan ke harta pusako. Seirama dengan derap langkah di berbagai sisi kehidupan, kini lapangan dan kesempatan kerja terbuka lebar. Indak saja menjadi guru atau pegawai di kantor-kantor, juga menjual jasa keterampilan berwira swasta yang sifatnya industri, kok kunung pula pedagang baniago. Sehingga animu angkatan muda merosot tajam untuk memilih profesi sebagai petani. Bahkan ada gejala seakan-akan kerajo maulah tanah itu kurang bergengsi. Padahal kadang-kadang hasil panen beparak lado lebih gadang dari gaji 3 bulan pegawai negeri golongan A. Namun itulah satu kenyataan, bahwa di masa kini orang indak lain mengandalkan hidup kepada harta pusako tinggi. Maka berkuranglah nilai guna tanah sebagai milik adat dilihat dari segi ekonomi. Begitu juga secara sosial, oranglah mulai anggan mau rumah gadang. Selain Mbak Raso tinggal di asrama yang memerlukan banyak tenggang raso, berhimpun di satu rumah kolektif dengan banyak anggota keluarga akan menimbulkan banyak puluh persoalan. Lebih eloklah membangun pondok mungil untuk anak-anaknya, biar sederhana asalkan merdeka di rumah awak. Terakhir, orang pun mulai sagan membuat rumah di tanah pusako. Ini lebih berminat membeli rumah perumnas, walau tipe 6x6 tidak masalah, dan perlu aman dan tenang. Ko isu tersesak ke menjual atau diborongkan meminjam PT bank, tidak perlu mufakat jurnal lain, tidak ada pihak ke menggugat. Dengan semakin jauhnya dari jangkauan hukum adat, semakin lebar pula lah jarak dengan penghulu sebagai pimpinan adat itu sendiri. Yang ketiga, sifat materialis dan individualis di masyarakat. Kait-bakait dengan tadi,
Kinilah terjadi pergeseran nilai pandangan hidup dari alam solidaritas rasa kaum famili ke arah kebendaan nan hidup surang. Ada fenomena di kalangan orang awak mulai mau kuas sesuatu dari sudut benda semata-mata, dari fetish juga kekayaan. Dia dirantau atau di kampung, kurang terpelajar di orang awam sama sesipai separangai bahwa kini zaman komersialisasi. Apa saja dikomersilkan, baralek bisa diborongkan prakaro dapat diupahkan. Membali nasihat mengkuliah batarib orang bapitua konon jekan tua berurusan. Pendeknya ndak ada cerita kak perai sadunyo kepiang namatur. Kok lai pitih kemasuk kaja dengan sampi. Tak peduli di bawah ketalanya dan di samping ketalendo. Malu habis budi kesingi halah haram beko dietong. Sosoh tarwih. Nah, tibu mencari keminantu pulau. Bukan piianya nambah pandang. Indah asanya nambah kaji. Tapi mencangnya. Kok pegawai bara gajinya. Kok menggaleh lai betokoh. Kok tentara apa pangkiknya. Di nagari adat Bajapui, dahulu gala nan barago kini ko titil nama tanyo. Kalipah banalawak turunan bansu rajo-rajo, peduli amat. Emangnya lu punya apa? Bah itu logat orang Betawi. Batu aju pantun jamari. Balingka kutu pembatan ketigu jo kutu tua nang kampe jo kutu gadang. Dahulu asar ang tanyokan kini nang kayo nang paguno nang bansai tinggal di belakang. Gotong royong, rasa kebersamaan, kepedulian sosial yang menjadi marih anguknya adat Minang kini lamiti hampir pupui. Dan perlu urusan awak, urusan orang lain itu masa bodoh. Nan diurang dan diambil dan diawak dan barikan. Itulah semboyan hidup orang modern. Tolong bantu jarang basuh, salang tenggang besari bana. Tapakia gadih dalam samak tagagau rando dengan kalam urang sabalah kemaliangan. Eloklah hantuk diam sajo takwi dikantua jadi sasi. Kalau ajaran papatah mengatakan adek hidup kan jalang menjalang, adek sakit silo menyilau, adek mati jangok menjangwak. Tanah sebingkah laba milik, rumput salai laba penuh, tinggal malu walun membagi. Petungkui samu makan kasiak ketilantang samu minum maya. Atau ajaran agama dari hadis, hiduplah bak dua tangan gawi menggawi dengan gata tolong batolong joka rajo. Usahlah hidup bak talingu, walau badampiang badoan, dua-duanya saling membulakang sepatah haram basapuan. Kasadonyo lah tinggal katu-katu. Kasadonyo simbol kosong hiasan dibia pemanih kecek cedek pandai nyatunya hidup surang-surang. Sangat pendengar. Masuklah kita kepada masalah yang ketiga, yaitu Islamisasi adat Minangkabau dan alun tuntas semperono. Sebagai hasil produk daya fikir manusia dengan segala keterbatasannya, adat Minangkabau bukanlah teori kehidupan yang maha sempurna. Ini mempunyai kekurangan dan kelemahan, ketidakpastian, apalagi kemampuan menyesuaikan diri dengan zaman yang tak pernah diam. Untuk menjadi satu ajaran yang konstan, lestari dan tahan uji, ini mesti merujuk kepada ajaran ciptaan Tuhan. Dan itulah dilakukan Minangkabau sesudah Islam diterima. Kemudian ditempatkan di landasan yang paling ideal. Itulah ini adat basani syarak basani kitabullah. Akan tetapi, perpaduan adat jo agama indahlah tercipta baitu saja. Datang, berubah dan jadilah doktrin adat basani syarak basani kitabullah. Indah. Dalam rentang sejarah nan panjang selama lebih kurang 7 abad dan melalui proses demi proses, barulah adat itu praktis menyanda ke batang Islam. Ini tercipta menjalang pertengahan abad nan ke-19 sesudah terjadi selisih paham antara para pemangku adat dengan grup ulama revolusioner Harimau nan Salapan. Kemudian berkembang menjadi perang Padri dan mengundang Ulando ikut campur sampai menjajah. Sebagaimana karakternya, orang Minangkabau selalu hati-hati pencemburu dengan setiap yang datang dari luar. Baik tujuh halnya dengan kehadiran Islam dan dibawa saudagar-saudagar yang merangkap dai dari Arab ke India. Dan para misi Islam itu paham bana kalau sifat orang Minang pantang digurui. Mulanya tagak mencaliak, kudian baru menyimak, kok lahir rasa kailok baru tagarak nak meniru. Itu pun secara diam-diam. Ibarat orang menyubarang, diraso-raso dinginai dia aju-aju bara dalamnya, tahu-tahu ria indak karuah pun tidur orang tak tahu di tapian nyulah sampai di Subarang. Maka Islam nan tak dimulai je pidato sipai mahaja, lamu-lamu dapat simpati. Melihat kepada akhlak orang Islam, mendanga inti ajarannya nan membawa orang berbudi baik, basulah persamaan pandang antara adat dan agama. Dan itu yang menyebabkan Islam diterima sebagai tamu.
Alun picayo jeda buombak sebelum nampak darai pasiannya. Melihat contoh kenan sudah menceliak tuah kenan manang baitu sifat orang Minang. Kalau dikonfirmasikan pepatah demi pepatah dalam kaitan adat juagamu, dapatlah dibuat gambaran proses perpaduannya. Mula-mula orang Minang sebelum Islam nalah beradat Balimbago, tidak pernah mengenal hidup sesudah mati. Tidak tahu kalau kita datang dari Allah kembali ke Nyojo. Ke umur habis hajalah sampai diantar ke Tanjung pekuburan ditanam ke liang tanah. Sesudah itu selesai tamat sampai di sini. Maka dikatakanlah hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Fase kedua terjadi perkenalan. Allah basuo tahu rupu tahu sapu di jalan kari alun sajalan indah. Walaupun ajaran Islam amar ma'ruf nahi mungkar membawa orang kinan elok menagah ke jalan buruk, tapi dalam menyampaikan seruannya Islam lebih terbuka, lebih transparan dan indah banyak basa-basi. Iku nan kurang disenangi orang adat, nan biasanya menampuh jalan baliku memakai kieh ketubayang banyak sindiran jumpamu. Dek serian betukah jalan seduduk balendai yang tiba peringik di nantuo. Peringiknya ingi-ingi nan di atas nan di bawah ke maimpo. Hati-hati nan tiba orang bertandang membawa lapiak. Maka dibuatlah parik jupaga dibari babateh bantaro jan sekandang ayam juitiak. Hal itu tertuang dalam ungkapan yang agak sinis adat besi sampiang syarak batilanjang. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata agama makin berani. Himbauannya lantang untuk meninggalkan cara-cara lama yang tak sesuai ju syariat. Lalu pagapun diparapek lantak jo pancang dipataguah jan sampai lampau melampaui. Adapun agama urusan akhirat, soal serugo jenaraku hubungan umat dengan Tuhan. Pedomannya hadis ju Quran. Tapi adat urusan dunia, matur tali silaturahim mengurih tentang selok balu antara manusia je manusia. Ukurannya alua je patui. Nyatulah sawah lah jaleh bapematang ladang lah sayah babintalak jago tinaman surang-surang. Yo semacam paham sekularisme masuk kini nan memisahkan agama je negara. Nah, itulah nan dimungkasut dengan adat basandi alua, syarak basandi kitabullah. Masuk berjalan jo, mubalik jo para da'i menyadari kalau jalannya dakwah agak lamban, tas sandek tetagun-tagun. Sedangkan orang adat pantang talinteh tersinggung lebih bakanai. Sulit mendaki menjinai agak anggan ke Raja Samu, tapi tidak mambek malangi. Maka dirubahlah metode dakwah. Ini mama dianjung tinggi lah tinggi baru dipanjek, diadukan pendekatan psikologis, berhasil. Kini orang adat pun namun menurun tajun selangkah dua langkah, bertamu di tengah-tengah lalu berjawek bau dua tangan. Itulah yang dikatakan syarak mendaki, adat menurun. Selanjutnya timbul rasa saling membutuhkan. Tanpa sabaun di pengulu agak sampik jalan ulama, ko indak jasu agamu kalam pidoman narah adat. Basuolah ruih jebuku sedundun syarak ju adat sajalan dunia akhirat setimbang laya jabatin. Layalah pepatah adat ju syarak di Minangkabau, ba umpamu awa je tabi yang sanda basanda keduanya. Sesudah dirasakan manfaatnya, Islam memapah kena lurih membimbing di jalan lanyah mahanta sampai ke tujuan. Tunjuklah kini adat pakai syarak. Di sini baru dikatakan syarak mengatur, adat memakai. Sesudah diagak ditimbang-timbang, nampaknya syarak mengatur, adat memakai masih terasa kurang mantap. Sebab adat bersifat pasif di toko mengko berbunyi. Mestinya adat dipangku syarak. Umpamu uji manusia, adat tubuh syarak nyawanya. Nyampang terpisah tangga carai tampan mularek keduanya. Nan surang menjadi bangkai sesak lalam jobaunnya, nan surang tabang kalangi indak berbaliak-baliak lagi. Maka sesudah duduk berapa antara para pemangku adat jo ulama Seminangkabau nan terjadi di Bukit Marapalam di masa pasca perang Padri, di sinanlah ditetapkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Mengkongku dan sangat dalam menghormati, dilihat kepada kalimat redaksinya, dipandang pula hakikat falsafahnya. Maka adat basani syarak lah tuntas kami sempurna, bahwa Islam mutlak jadi acuan, menjadi azas dan landasan setiap aktivitas adat dalam menyusun matuk masyarakat. Final sudah proses islamisasi adat ala Minangkabau. Realisasinya, nah, ikon menjadi masalah.
Sesudah hampir 2 abad pelakat Bukit Marapalam dicanangkan, rasanya masyarakat awak alun eksis menjalankan amanah pengulu jauh lama itu. Masih ada praktik jumud bidah, masih nampak khurafat maksiat ataupun syirik mubazir, sehingga kita beragamu alun khafah, alun tundak patuh tanpa survei. Dan ikulah barangkali bangkalai kita bersama-sama untuk menyelesai menyudahkan. Sebagaimana pasan pantun pepatah adat, cala Allah tajam punado tinggal di bawah menyampaikan, syara Allah adat punado tinggal di awak memakaikan. Lihat saja pagang gadai umpamanya. Pada hakikatnya praktik pagang gadai itu termasuk kategori riba, sebab si pemagang mengambil manfaat materi dari barang yang digadaikan sebagai boroh, walau ada yang berdalih bahwa sifat pagang gadai itu sosial bukan bisnis. Sebenarnya ajaran adat itu sendiri mempasampi jalan pagang gadai, tapi ini menyediakan pintu emergensi, pintu darurat yang boleh dipakai kalau terpaksa. Tak ruih ke buku tersesak padang karimbo tak dapat bertenggang lain. Kalau sifatnya sangat memaksa, apa boleh buat? Silahkan menggadai. Kebijaksanaan adat itu disokong oleh sebagian ulama fikih Minangkabau. Adapun undangnya berbunyi, pusaku tinggi tidak boleh digadaikan kecuali bersuah soal lampe. Mahanya soal lampe. Dan pertama, mai terbuju tengah rumah. Dan kedua, gadih gadang tidak balaki. Ketiga, rumah gadang ketirisan nan gampe adat pusaku tak berdiri. Namun sayangnya, kita menilai dispensasi itu sebagai legalitas hukum adat. Karena apa? Karena kita menerjemahkannya secara harfiah. Satu kesalahan fatal dalam memahami hakikat hukum, sebab di Minangkabau kata bamisaru yang bekieh. Usah dibaca nanta surek, tapi harus dimaklumi nanta sirek, kadang-kadang ini tersuruh. Nah, coba pikir. Kalau mai taranta teh rumah, indak capek dikubuakan. Kebusukan kita serumah pasti seorang senagari. Kalau gadis gadang indak balakinya menjadi gadis tua, beku wanau mencari sigai bertabu malu dalam kampuang. Kalaulah hatuk ketirisan ndak kunjung laki di sisi, kasau caya paran kalapu alamat karabah rumah gadang. Kalau adat indak berdiri hilang lipu hingga jebate, idui umpamu dalam hutan, sia bagak sia diateh. Pasan kalimat panjang nan tasabui di kampek pasal tadi terhimpun dalam satu patah kata, yaitu darurat. Terpaksa. Kok tak capek ditanggulangi, gadanglah maru bahayu. Itu namun kasui sebenarnya. Contoh, para lu capek operasi dana indah ada tersedia, menggadailah. Sebab itu urusan nyawa hidupnya mati tantangannya. Atau ada yang sakit jiwa, dipasuang banyak pemerintah, dilapihkan menggaduh orang, lakih-lakih bau kagadui. Piti hendak segala tidur untuk makan segala payah, batu sinanlah patut ku menggadai. Tapi dek kita salah makna. Dengan alasan boleh juadat, maku untuk keperluan yang kurang penting, urusan sepele tetek bengik balai jua waratu pusaku. Dek bagindo mesti dijapui, digadaikan sawasa lupa. Malu awak indak mendoa tagadai para kulit manih. Urang berparabola awak keindak di padalam gadai alamu. Bayu alek pengulu menggadai. Taraga pajah jonda menggadai. Berisua onda balantak menggadai. Malah penyogok sekolah anak digadaikan sawah bakunya. Apa ndak gawat? Itu urusan pegang gadai. Kita caliat pula ampok jejudi. Sabuang dadu kuah jelotre masih ngadu, walau secara terselubung menyurat-nyurat. Taruhlah. Tapi praktik judi terang-terangan, bahkan resmi diorganisir, bisa kita temui di beberapa negara. Tujuannya untuk daya tarik para wisata konsumsi turis mancanegara. Dengan alasan itu pula diduitkan balik permainan anak negari nan selarui selama nangkulah hilang dari peredaran. Padahal nyatu-nyatu mubazir nan dilarang di agama. Baitupun khurafat jebidaah. Sajak masuk penjajah, ulama-ulama Minangkabau masih tungkin melarang upacara kematian yang tidak berasal dari Islam. Terbukti al-maratu abih di masyarakat. Menuju hari mampe puluh menyaratuh masih saja diamalkan. Sedangkan indak saja bicara soal hukum, geologika saja berlawanan. Sepatutnya kita menyantuni orang dan kemalangan, menghibur je takziah, menyumbang bahan makanan, karena ahli musibah dalam berkabung alun bisa tajun bau sahu. Kok malah awak pai makan gadang ke rumah anak yatim? Kan dah lucu. Mana dek badokan juga, kajikanlah sama kita dangah. Enteng saja jawabannya. Yo balah, lah tradisi.
tradisi dengan salah. Bianan mengundang atau yang diundang lah bersekongkol dalam urusan bid'ah, padahal bid'ah itu sesat dan neraka tempat orang yang sesat. Baitu pitu abuya-buya. Nah, angku-angku dan sanak pendengar yang terhormat, kini masuklah kita kepada penyebab terakhir, faktor yang mengoyangkan wibawa kepemimpinan nenek mama, yaitu hilangnya keseimbangan hak dan kewajiban antara penghulu dengan anggota kaumnya. Sebagai hubungan timba balik antara penghulu di satu pihak dengan anak buah di pihak lain, masing-masing punya hak dan kewajiban. Untuk mencapai stabilitas, hak dan kewajiban itu mesti seimbang, selaras dan serasi. Kok kan dua tagang sabalah di sinan tali kegantiannya putih bersera ikatannya. Penghulu mempunyai hak untuk dihormati, diamba kadang dianjung tinggi di anak kemanakan. Apa yang menjadi haknya itu merupakan kewajiban anak kemanakan untuk mamba kadang menjual tinggi penghulunya. Penghulu punya kewajiban mengayomi, melirik, merantangkan, memimpin, memayangi anak kemanakan. Sebaliknya anak kemanakan mempunyai hak untuk diurus dek penghulunya masing-masing. Nah, terhadap hubungan timba balik ikulah nan taraso pincang di kebanyakan negari, malah hampir merata di seluruh Minangkabau. Umumnya orang tahu joha, bahkan kadang-kadang menuntut terlalu banyak dari porsinya, tapi melalaikan kewajiban yang menjadi hak orang lain. Memang ada juga, tapi jumlahnya sakit bana, nan setia dengan kewajibannya tanpa pamrih ikhlas karena Allah. Pensanu dibuat presentasi perimbangannya, akan lebih banyaklah penghulu yang kehilangan hak untuk digadangkan sesudah menunaikan tugas rutin, menunaikan kewajiban kepada anak kemanakan. Adapun pengertian menggadangkan dan meninggikan meliputi dua aspek, yaitu lahiriah dan batiniah, atau bidang moral dan bidang material. Angkuang kudu sanak pandangan. Penghulu dikatakan sebagai ulu budi telagu undang pincuran tajunan aka mandian urang sanagari. Baitulah mulianya posisi penghulu, sumber dari suri tuladan, figur pemimpin sampai urang mencari keadilan dan perlindungan. Maka sewajarnya lah tugas-tugas kepenghuluan itu diimbangi oleh anak kemanakan anggota kaum dengan menjaga martabat, memelihara wibawanya di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Untuk itu ada ampek dan harus disikapi. Yang pertama, penghulu disambah lahir, kemanakan disambah batin. Pengertian disambah bukanlah menghambakan diri, merukuk sujud mengaki-ngaki, bukan. Hanya sekadar maharagoi kedudukannya. Beliau diletakkan di tempat terhormat dalam pergaulan umum, dijago tata krama, etika, sopan santun, dipakaikan basa-basi, tagua jusapu, ramah tamah, pengarang budi. Itu namanya menyambah pada nalaya. Sedangkan pada batinnya, penghulu itu sendiri menyambah ke anak kemanakan dalam artian pelayan rakyat, abdi masyarakat dan memberikan amanah ke tangannya. Tapi kok di muka dakik penghulu batu tua sah mengangu berundian nindak bestinah, jatuhlah merek beliau tuah di mana tersangkuitnya. Kadang-kadang kan nindak kok, jangankan menghormat maharagui, malah merendah melecehkan. Kajadi bahan cuma keumpan galak di palanta, dibuat basuh pelesetan, nenek mama dipelesetkan menjadi ninyanganga. Nan balam laweh bepadang lapang basa lewengkan kenan dua, nan barang laweh beparik gadang, nan gadang basa batuah menjadi nan garang basah bakuah. Anak dipangku kemanakan dibimbing, dikencungkan menjadi anak ditinjung kemanakan ditintiang dan lain sebagainya. Apakah itu bukan pelecehan namanya? Kok berang kemancik siku ajanlah rangkiang diruntuahi. Nyampang ado cik juduo yang mangkum kok kurang adil menyimpang arah jalannya, tarambau masuknya ke benda. Mengan banyak dicilakui. Titihlah batang tegolek tampuhlah jalanan pasar lalui cara aturannya. Ingatkan kok minta lupu, jagokan kalau tak kalau. Tidak jauh senang jati, cabut kali lipek bajunya runtuh hoyaklah dari tandan mufakat kita bubuakan. Tapi coba bayangkan Stan. Baju sadang laki di badan dicabik sepanjang jalan galak surang sebalik kampung siaku awak rangamukan. Cara kedua menghormati penghulu dengan mendudukkan beliau sebagai mengkapai tanpa batangnya kok pulang bakih beberituh atau sakit mengimbaukan mati mendapatkan. Mengkasih tujuannya ialah selalulah menjaga kontak komunikasi dan memberikan informasi tentang apapun yang terjadi.
kabailo apa pungurua malang jua sakit yo sanang menimpo anggota kaum jatuh harkat pengawak jika mendengar dari orang konon kok sampai ndak tahu orang bertanya bersiasat. Dan ketiga, sebagai pucuk pimpinan kurang etis sangatlah jangka kalau segala busuannya urusan yang tiang mancik-mancik dikadu-kadu ke pengulu. Hendaklah dipilih ditimbang-timbang, jangan sampai makanan pipi dikatiangkan ke muka anggang. Lanyah bana saluak pengulu, samit-samit tu bakadukan langsung mengirai sajoh melonong ke cerang sinan. Pakailah cara aturan prosedur istilah kini berjanjang naik bertangguh turun. Lampaui mamak dahulu baru ketibu di pengulu. Itulah yang disebut kemanakan barajo ke mamak barajo ke pengulu. Umpama berselisiah hadiah jo kakak, bagani orang sumandu padi masak jampai jauh, itu urusan mamak rumah. Kok kusui ndak selesai karuah hendak kunjung tajannya, kan mamak tenganai mengakuknya. Nampang yang raso ketabuak gantiannya menentang putih rata lanya tu berperinggo siman beliau turun tangan. Tapi wajib memberitahu laporan masuk labeh dulu itu bari balabehnya. Dan kampe pengulu itu didahulukan selangkah ditinggikan sarantiang. Dan dituntut kepada kita bukan mendahulukan saliku jalan yang dibalik-balik bukit, meninggikan sampai ke langit jauh di sungkit-sungkit awan. Bukan begitu. Sebab kalau dianjung tinggi ame, tidak nampak rumput di bawah rumput jo tanah bagi tumbuh. Kok dahulu jauh ke muka kacau balu di belakang hilang pedoman si pengikut. Antara komandan yang anak buah ataupun imam jemaah umum tidak mungkin juga segandiang usah pulau terlampau jarak. Tapi tingginya sepenjangkauan jauhnya dapat dijambu bak buku tagak dirweh. Sinan baru dimakan patui uku aja jangko tak terlampau terletak suatu di tempatnya. Salah rugi awak sendiri kalau menganjuang ketinggian atau memilih nandiateh jadi pengujuan diku. Dijuak galah tak sampai diimbau bahabis sorak. Awak lama siap kepanasan payung di puncak Gunung Jo. Beliau punya protokoler. Baku tiko bisa basuh bermasuk mengkobat tamu. Isilah dulu formulirnya melapor ke sekretaris seizin satpam pintu di toko. Kok di jalan pulau ke rumah. Herder gadang di pintu pagar, babu menciguk di jendela sambil melengah mengecek. Bapak tidur lagi istirahat, enggak boleh diganggu dibangunkan. Pulang selamai enggak kayu itu. Kadang-kadang malah tak balik pasang. Bukan dianjung ditinggikan, tapi dilayukkan ke tanah batu labih bak daun bungkul lapik. Muka suit mendahulukan kilonya jadi orang pelayan bak guide menunjuk jalan. Cuba pikir. Pernah terjadi di bulan Juli 96 pada suatu alek gadang tagak pengulu di nagari nan tak guna disabit namu bahwa para nenek mamak dibarikan di balik bertimba jalan dan terdilalui dek tamu-tamu penting dari Padang seratu dari tingkat 2. Beliau-beliau menjadi pagar betis di muka pintu Kaporo menjalang medan Nambalinduang. Bajamu di panih garang, baju bauki ala kulit basah dek paluah nan gaek bertumpu bertungkek ruyuang sambil menggulung rokok daun. Kasihan. Di dalam tahun itu juga keluar di RCTI tayangan alek kawin menurut adat Minangkabau. Di sinilah nampaknya pemandangan yang memadiahkan mata, yaitu dimukul iring-iringan anak daru Jemarapulai. Berjalan dua orang yang mamak dalam pakaian kebesaran mahanta sampai ke Palaminan. Sesudah pengantin didayang-dayang seratu kedua belah pihak orang tua duduk di tempat masing-masing, barulah beliau cigin entah ke mana. Masya Allah, apa ini? Apa dengan membarikan penghulu menjadi pagar jalan bukan satu penghinaan? Apa dengan mengurah datuk sebagai pemandu anak daru bukan pelecehan adat yang kita junjung tinggi? Sungguh hendak habis pikir. Kebodohan apa lain yang paling parah dari yang diperbuat penitia pengarah di kedua lek itu. Dan tambah membingungkan lagi kok para nenek mama awak tu namun saja diatur-atur cu anak TK. Jangan muangku. Datuk kami bantaikan kabau bukan untuk jadi tuntunan orang, tapi jadi tuntunan umat sebagai pucuk boleh urek nan tunggang dahan rampak bakil bergantung daun rimbun tempat bata dua sebagai ulil amri, sebagai sesepuh pimpinan tunggal dalam kaum juru suku kini dipajang-pajang orang. Walah hancau kebirau. Itu baru dua contoh yang kita sabui. Tapi banyak kejadian sebelum dan sesudah itu yang ujinya malahnya martabat orang yang dirajukan di tanah Minang. Berjalan mulus tanpa sekaret pun protes dan tedangah, bahkan membanggakan seluruh pihak.
Kalau baik itu kasayahnya, baratilah kudo buto kusia pun buto urang menumpang buto pulau punduh poroh ganti kengari. Itu tentang hak moral penghulu nan terabaikan. Baik pula dengan haknya di bidang material, mari kita tinjau. Hampir tidak tadanya keluhan minyak mamak menuntut hak-haknya kepada anak kemanakan, apalagi soal material. Sebab selain mengangkut harga diri, beliau memang memangku jabatan bukan mengharapkan upah gaji. Baju nusaju tidak basaku, sarawai tidak berkantung di malapiti disalekkan. Malah acuk diajih bisa tersinggung dirinya barasu takiah jadi santunan murah lalu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa beliau bukan malaikat yang tak tahu habis jual apa, tidak berubek konya sakit bisa ke bangku meribai. Meminta malah nan tidur menyabui inyonan rumi pikir sebalah di penumpang. Oto diracak dipangangkan, bensinnya tidak diisi, olinya haram ditukar, ban nipih dia bagesoh baut lungga kalau harcaya, upek juga malah nan bulia. Itulah nasib minyak mamak, lambang ketidakadilan masyarakat Minangkabau dengan bijak anu dipatui arif di Sindia Ketubayang. Angkuangku dan sanak pendengar, di Jawa ada setumpak sawah bernama Tanah Bengkok. Tanah itu milik desa turun-temurun semacam pesakut tinggi kita risiko. Hasilnya sepanjang tahun untuk owner kepala desa bagala lurah yang sedang memerintah. Orang berabui jadi lurah dia marukkan Tanah Bengkok. Bayangkan kalau ada yang berani mengeluarkan dana kampanye 22 juta untuk masuk jabatan 5 tahun. Baralah kalawis sawah. Menurut penuturan itu, kita pun di Minangkabau pernah punya sawah semacam itu, nama sawah abuan atau sawah kegadangan. Anggota kaum bergotong royong menggarapkan sampai panen. Dengan hasil padi itulah kesejahteraan penghulu bisa dibantu. Itu dulu. Tapi entah kenapa ini sawah inventaris suku itu tidak pernah kadangalai. Kok kado tinggal di beberapa negara saja. Mungkin tidak memang dibutuhkan. Orang sesuatu lebih tanggap dan kompetitif dengan penghulunya surang-surang. Ini malu kalau di tengah alik penghulu tidak segagah penghulu orang, hatinya ibu kok datuknya tidak berbunyi dalam rapek. Ada semacam persaingan sehat di negari, sebab penghulu merupakan simbol dari suku bersangkutan. Di generasi sejak merdeka, hal-hal seperti itulah ditinggalkan. Orang lebih cenderung memilih calon penghulu dari golongan ekonomi kuat dengan mengabaikan faktor-faktor lain bagi kelayakan jabatan terhormat itu. Kini kau nak pakaian dari surang. Undangan patut dituri alek mesti di jalan sidang urusan menabuah resek saku karu alancang ko indak ngeratung saja orang kalapau wak melengah. Pendeknya swadaya suasembada nan tugas berjalan taruh. Kami ceritakan satu pengalaman pahit seorang penghulu. Di suatu alek perkawinan, tamu lah penuh tengah rumah. Minyak mama orang siak kepala desa lah hadir di ruangan hip kepala rumah. Baitupun ipa bisan di baku paja langkuk berhimpun mado ijambana lataidang. Tapi acara alun buka pidato alun taserak dek menghentikan datuk si pokok alek alun yotibu. Hadirin lah gelisah, pihak si pangkalan keluh kasah, kesal mendongkol mau pe sumpah bagunung sepenuh rumah lepeh kadapua. Ndak lalamu antaronyo tercobok beliau di halaman santai-santai besi bulambe sebab ndak buyah jalan capek kunun talangga martabatnya. Selesai beliau berdua baru acara dimulai. Nah, baik itu pentingnya kehadiran penghulu sehingga acara bisa tergaguk. Tapi laiku anak kemanakan memikirkan bahas supaya beliau cepat datang. Sepantasnya lah beliau dijapui dia Honda atau sepeda atau tinggalkan piti sebendi rokok pengirah agak sebungkus. Ikut ndak? Dengan tentangnya agak sepatah bah ada tuak tanam bet ibu, malah segala upek memuntahkan. Penghulu gedang darajat, takut cawa yalek serumah malu awak jepat desa dan lain sebagainya. Memangnya gua pikirin. Itu baru satu contoh ringan kita kemukakan. Padahal kalau disimak akan banyak hal-hal lain yang senada dengan itu. Bukti kepincangan hak dan kewajiban antara penghulu dan anak kemenakan. Mari kita ingat menuangkan kelemahan dan kekurangan salamunangku. Dengan kita sampai hati menimpukan kesalahan kepada minyak mamak sebagai fungsional yang tidak berfungsi tanpa menangi diri sendiri, seberapa jauh kita memperhatikan keberadaan mereka. Untuk itu, kita tuntut hak pengurusan yang maksimal dari penghulu pemangku adat dan sebanding dengan itu pula,
kita bayarkan pula hak beliau yang merupakan kewajiban bagi anggota kaum pada khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya. Angkuanku sanak saudara pendangan terhormat, selesailah sudah perbincangan kita tentang krisis kepemimpinan para pemangku adat di era ujung abad ke-20 ke. Salapan masalah yang kita singkok, namun kalau dikaji lebih jauh akan banyak lagi basuh faktor penyebab dari anjloknya kualitas tindak mama sehingga sampai ke taraf semacam kini. Seandainya kita sependapat bahwa adat Minangkabau itu mesti dilestarikan, ditumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat sebagai warisan budaya bangsa untuk masuk kini dan nanti, tentu kita akan membenahi hal-hal yang berkaitan dengan itu, terutama bobot kepemimpinan penghulu yang menjadi tiang penyangga dari bangunan adat itu sendiri. Sehubungan dengan itu, dengan segala kerendahan hati, kami dari Balerong melalui media elektronika Kasetko menghimbau kepada segenap pihak terkait agar dengan penuh rasa tanggung jawab akan menggerakkan seluruh potensi dan adu dalam upaya membangkitkan Batang Terandam. Tapi kalau sama-sama tagak mencari akan bersulah senyalemin Buya Hamka dalam buku beliau Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, bahwa nanti budaya leluhur kita yang kita bangga-banggakan selama nangko akan menjadi barang antik paunya etalase sejarah, tak lebih bak patung batu Aditya Warman dan terpajang di Museum Nasional Jakarta. Untuk itu, izinkanlah kami menghimbau dan bertamu kepada angku-angku para pemangku adat angkatan baru agar tolong memperdalam pengetahuan tentang seluk-beluk adat istimewa yang berlaku di Salingka Nagari wilayah hukum Surang-Surang. Alangkah ganjil terdangannya kalau seorang penghulu sampai tidak menguasai adat istiadat, tak ubahnya umpama hakim yang tak paham undang-undang atau ketua organisasi yang tak mengerti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang dipimpinnya. Kan lucu. Sebab karena itu, tolong banyak bertanya kepada penghulu-penghulu yang lebih senior, kepada orang tua yang berpengalaman atau kepada yang banyak tahu walaupun beliau bagala sultan. Di samping itu, tentu berusaha memperluas wawasan dari sumber lain seumpama bahan bacaan dan pergaulan dalam masyarakat umum. Ada banyak peribahasa mengatakan, kok nak tahu rajin bertanya, kok nak pandai sungguh beraja. Mempelajari tambu ada gunanya, tapi akan lebih bermanfaat kalau mendalami falsafah yang dikandung adat. Pepatah petitih merupakan rumus jolambang katu yang minta ditafsirkan supaya jangan salah tembak salah alamat. Tak kurang makanan kunci, terparik makanan lantak, buah di tengah kok tak arif, baanya kabek kata buka. Upacara seremonial banyak memakai susunan lamu, tampak salayang cenderung mubazir gadang mengkasut di kanduangnya. Siriah jopinang di carano, nasi kuning jalang menjalang, gapui juanta pesumandan sambah menyambah dalam alek dan lain-lain. Kasadonya itu menghendaki pengkajian dan penalaran, sebab ini itu dibalung sebelum kuku di kambang seleba alam, walau sekadang di jolabu bumi jalani ada di dalam. Kita bantangkan lawih-lawih nak nyatu ragian kain, dia puangkan kok nyata lamun nak nampak wujud lain di sinan baru dapat paham. Walaupun lah terjadi pergeseran nilai akibat perubahan pola pikir sebagai pengaruh modernisasi, tapi filosofi adat Minangkabau jauh lebih mengakar di sepanjang dunia peradaban karena tagaknya diurek pondasi hukum Allah. Jangan silau tadayo bana dek gadang ikan karamba, dagian gaca rasanya amba lama juga yang dokaloi. Usah minder bayang kampung talua ketek gizinya banyak tinggi harga di pasaran. Kita tahu bahwa kini daerah Sumbar menjadi tujuan wisata mancanegara. Di antaranya ada yang sengaja mencari informasi tentang adat Minangkabau yang terkenal unik. Mereka ingin menerima dari tangan pertama, menyawa dari ulu di tanah Minang. Malu awak kok sampai seorang kepala suku mengatakan saya tidak tahu dalam menjawab pertanyaan soal adat. Jo pakaian datuk siapa tagak banyak tanya bisa dijawab. Layangnya berpakai nanti sore dipaham batinnya nanti sore baru kasuh nanti suruh. Kemudian kami menghimbau juga kepada yang terhormat angku-angku yang duduk di lembaga adat Sumbar, Elkam, untuk mempertimbangkan terbitnya semacam buletin adat secara berkala dan berisi penyuluhan adat dengan segala permasalahannya supaya dapat dipahami isi dan makna falsafahnya, utama bagi generasi pelanjut. Fatwa adat yang menjawab segala pembaharuan sangat dinanti masyarakat, apakah itu tentang pendayagunaan pusaka tinggi, tentang peranan penghulu dalam desa dan lain sebagainya. Begitupun
kepada lembaga adat di negari kan kiranya mengusahakan penataran adat kepada masyarakat, minimal kepada para kandidat penghulu dan akan melaksanakan tugas-tugas kepenghuluannya. Barangkali itu yang sangat bermanfaat dan mendesak dalam rangka mengantisipasi efek sampingan parabola dan turisme. Kepada angku-angku kami yang lama sudah pendang dalam negari, tiba di kalam kemenigi ko langkuang kemenjauhkan. Nyampang basuo luluh adat mengilu mirantang syarak, patah ngalu dimakan hukum bisinan panjang kita anjak. Dimufakat patut dirawi jurun diangan panjang dikarik di balerong putih bicaro. Tapi ko anyu menguak dia timumba menutuh adat dari surau basuo bak bunyi pantun. Urang kampa melubo kampa mati ikan selubuaknya. Kok putih mencancang akal ayolah sampai ke pucuaknya. Tapi kok panco tidak memutuhinku. Konon mencatuak dari jauh betaruak jua di rusuaknya. Kepada yang cadiak cendukiu golongan intelektual dalam menilai adat istiadat, menyusun tesis analisa, tolong caliak jemato batin baru diambil kesimpulan. Kok meninjau tagak dibuki alim basuo hakikatnya, tapi tajuni dulu kalurah butia daun cukia ureknya sisiak lekulik je pengubah sampai ketaring di dalam desinan kesayah mananya tinggal ada sultan memahamkan. Jadi pandai adalah mitra penghulu di samping malin. Dikatakan tungkulang tigo sejarangan tali sarai penintigo tritunggal carukininya. Kan dua ciek tagang salampih alamat karapuah tali sarai hilanglah dayo ikatannya. Untuk menjaga keseimbangan itu, alangkah bijaksananya kalau segala permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan adat dan pusako dilimpahkan dulu kepada nenek mama sebelum sampai di meja cerek pandai. Terakhir, himbauan kami kepada kita yang menjadi anak kemenakan anggota kaum supaya memperdalam penghayatan dan pengamalan adat sebagai landasan bermasyarakat menurut kepribadian Minang. Baju dipakai usang, adat dipakai baru. Maka untuk mempertahankan kehidupannya, adat itu mesti dipraktekkan dalam keseharian. Di sinan baru basuo makna dari nan tak lakang dek paneh tak lapuak dek hujan. Sebab ibarat batang kayu nan mati, ini akan lakang, ini akan lapuak, akan rusak binasa dimakan cuaca kemudian rubuh ke tanah. Tapi pohon nan hidup indak kata pengaruh dek paneh bertahun hujan bermusim, malah kesamakin rindung nampak taguah ke bumi, buah baduyun bilang tangkai makanan orang sealamnya. Salah satu dari banyak kelalaian kita selama menangku adalah kurang memupuk melangguak tangan sesudah bersama menugakan. Penghulu diangkit jualik gadang membantai kabau, tapi haknya diabaikan sementara kita menuntut panuh tanggung jawabnya. Kurang logis, kuranglah adil. Kalau kita mau pek nenek mamak tidak berfungsi, tidak berwibawa dan lari ke perantauan meninggalkan tanggung jawab. Padahal anak buah melengahkan hak-haknya, apakah itu hak moral, ko 60 hak materialnya. Saatnya kita mengindahkan pelecehan penghulu dengan tidak menampilkan beliau di medan lembapangih dalam pakaian kebesaran. Dan saatnya pula lah memikirkan sawah abuan atau sawah kegedangan untuk membantu meringankan biaya transportasi beliau. Kalau itu rasa tak mungkin, ya dicarikanlah alternatif lain, umpama dengan simpanan tabanas atau memukau yang dulu per bulan dimanfaatkan untuk keperluan pribadi penghulunya. Atau dengan cara apa saja yang patut tanpa mengurangi martabat beliau sebagai orang yang mesti diambah gadang di anjung tinggi. Semoga dengan itu setimbanglah ujung Jepangka saukua warik suak kidat dan payah bana jurumuli mengayu bidua ke Subarang. Untuk memilih figur penghulu masuk ini, barangkali dapatlah kami beri gambaran bahwa kita jangan terpaku kepada ukuran-ukuran lama, tapi hendaklah mengutamakan potensi yang ada di dirinya. Kita harus memandang dasar pendidikannya minimal tamatan SMA lah, punya wawasan luas, berbudi luhur, bermoral tinggi, dan kok dapat nanti di kampung. Angkuangku sanak penangan yang berbahagia, dek berjalan menuju batih kok bahaya menantang pulau. Rupanya sampailah kita ke ujung kaset. Di siko sayok patah tabang beranti perbincangan kita tuhuakan dengan harapan. Mudah-mudahan paparan kami ku ada manfaatnya. Sekadar pemancing-mancing perhatian dalam menuih tunggal adat dalam mulai condong mampaharik pasak penghulu na makin guyah. Adalah bangkalai kita bersama untuk mengembalikan gadang bahasa dan batuahnya potensi nenek mama sebagai tiang penyangga tagaknya bangunan adat itu sendiri. Adat yang merupakan benteng terakhir dalam upaya menahan badai dari barat. Tak kalau kita sekali nangku kehilanganlah kita salamunyo minangkabau tinggal junamu. Dahulu manang madu kabau de arih membacu lawan gadang
kok bubalo rintang bidangau tarana kemasuk kandang orang. Adapun kemudian daripada itu, selama 2 jam kami membawa tu dek jalan banyak basimpang, magai, rambu, lampu merah, supir kok kurang pengalaman. Maka nyampang baguli menijak rem taranyuak muka gigih berbincang orang sauto. Maafkan kami tentang itu. Malumlah, ulah bapacu mengajar trip memburu target setoran menjujui sajo lari auto penumpang kasih soda di kana. Sekali lagi mohon maaf. Sungguh banyak si yang dibalai sekian saja di caranu. Sungguh banyak yang cedek pandai sakitu saja dari balero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.